Saat pemuda ini terbangun setelah kecelakaan mobil misterius yang menimpanya secara tiba-tiba, ia terkejut mendapati kedua kakinya telah tiada. Adik perempuannya yang satu-satunya sangat bahagia melihatnya sadar, namun di sampingnya hadir seorang pengkhianat busuk bernama Xia Tiankai. Ia dulunya adalah sahabat sekaligus rekan bisnis MC kita. Ia datang membawakan buah-buahan dengan senyum manis, namun itu semua hanyalah kedok. Faktanya, dialah dalang di balik kecelakaan mobil tersebut, dan kini ia memanfaatkan kondisi cacat pemuda kita untuk mengambil alih perusahaannya. Lebih buruk lagi, Xia Tiankai memaksa adik MC untuk menikah dengannya sebagai syarat jaminan masa depan MC. Xiao memohon pada adiknya agar tidak mendengarkan si keparat itu. Tapi Xia Tiankai membungkamnya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mau mendengarkan ocehan seorang pesakitan, dan ia hanya mengambil apa yang ia inginkan. Jadi, Xia Tiankai merampas segalanya dari sang pemuda hingga ia berakhir sendirian di kamar kosong yang menyedihkan. Lalu, seberkas harapan muncul lewat game baru bernama Divine Path. Fitur utamanya adalah memungkinkan pemain menggunakan kemampuan yang mereka peroleh di dalam game ke dunia nyata. Ini menjadi kesempatan terbaiknya untuk mengubah nasib. Namun ada satu masalah, ia bangkrut. Tanpa uang untuk investasi, ia tak bisa mendapatkan sumber daya atau peralatan yang mumpuni, sehingga ia pun dihancurkan oleh monster-monster. Di sisi lain, Xia Tiankai menggunakan asetnya untuk mendominasi game, memperoleh sumber daya dan atribut terbaik, menjadikannya pemain pro yang tak terkalahkan. Semua yang seharusnya menjadi milik pahlawan kita telah dicuri oleh Xia Tiankai. Dalam keputusasaan, sang pemuda mengundang si keparat itu ke rumahnya dan memasang jebakan, dan ia benar-benar datang. Xia Tiankai menertawakan tempat kumuh yang ditinggali pemuda kita. Ia jelas melihat bahan peledak di sekelilingnya, tapi ia yakin itu tidak akan membunuhnya. Meski begitu, pemuda kita tetap ingin mencoba. Ia menekan tombolnya. Ledakan itu menghancurkan seluruh bangunan. MC hancur lebur dan hampir tak bernyawa. Namun, ia terkejut melihat Xia Tiankai berdiri di sana tanpa cedera. Si keparat itu malah bertanya, mengapa ia repot-repot menggunakan kekuatan yang diperoleh dari game. Bahan peledak itu bahkan tidak sanggup membakar sehelai pun rambut di kepalanya. Dan sebelum menghabisi sang pemuda, ia mengungkapkan bahwa dialah orang di balik kecelakaan yang membuat Xiao menjadi sekaligus orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Xiao tewas dengan satu impian, tidak membiarkan keparat itu lolos begitu saja. Entah bagaimana, ia terbangun 1 tahun sebelum ledakan itu terjadi. Ia tak tahu mengapa ia kembali ke masa lalu, tapi kali ini ia bertekad melakukan segalanya demi membalaskan dendam pada si keparat itu. Hanya ada satu masalah, ia dikirim kembali tepat setelah kecelakaan, yang berarti kakinya masih belum kembali. Satu-satunya kesempatan terletak pada peluncuran Shenmue yang akan datang, karena butuh waktu sekitar sebulan bagi siapapun untuk menyadari bahwa atribut di dalam game memengaruhi realitas. Ia sadar uangnya belum dibekukan, jadi ia harus bertindak cepat. Adiknya menyadari ekspresi anehnya dan bertanya apakah ia kesakitan. Ia mengatakan ada hal yang lebih mendesak. Adiknya tanpa bingung, bersiap memanggil dokter, tapi ia menghentikannya dan berkata ia butuh bantuannya untuk membeli perangkat gaming Shenmue, dan adiknya menatapnya seolah ia sudah gila. Tepat saat itu, Xia Tiankai masuk dan berpura-pura peduli, bertanya sejak kapan kakaknya mulai bermain video game, seolah ia tidak sedang merencanakan kematian pahlawan kita. Ia memperingatkan bahwa kecanduan itu berbahaya, apalagi saat ada perusahaan yang harus dikelola. Xiao langsung sadar pria itu sedang mengejeknya. Meski begitu, ia mengikuti sandiwara itu, mengatakan karena ia cacat, ia lebih baik bermain game. Tiankai menyeringai, mengatakan bahwa Shenmue akan segera diluncurkan, tapi unit masuknya lebih dari 300 juta. Xiao menjawab bahwa itu tidak masalah dan uang perusahaan adalah miliknya. Bahkan jika harganya 30 miliar, ia tetap akan membelinya. Adiknya mencoba menenangkannya, tapi Tiankai menyela dengan halus, berpura-pura murah hati dan baik layaknya ular sungguhan. Ia menawarkan diri membelikan game itu untuk Xiao, berjanji menangani urusan perusahaan sementara Xiao memulihkan diri. Lalu dengan sikap menjijikan, ia menarik sang adik ke sisinya dan berkata gadis itu akan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya sekarang. Senyum Xiao memudar dan ia menarik adiknya kembali, mengatakan bahwa ia akan tetap bersamanya. Dengan itu, Tiankai melambaikan tangan dan meninggalkan ruangan. Namun begitu di luar, wajahnya berubah penuh amarah, memaki pembunuh tidak berguna yang gagal menyelesaikan tugas dan bergumam bahwa lain kali ia akan menggunakan tank karena Xiao harus mati. Di dalam, Xiao menyuruh adiknya memindahkan semua dana perusahaan ke dalam mata uang game dan menjual setiap saham yang mereka miliki. Adiknya panik, bertanya apakah ia sudah kehilangan akal. Ia memintanya untuk percaya karena ia punya rencana untuk mengubah masa depan mereka. 3 jam kemudian, perlengkapan gaming tiba. Ia bahkan membayar 200 juta ekstra untuk pengiriman, agar bisa langsung mendapatkannya. Saat ia memulai sistem, desiran familiar menerpanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Di dunia game, ia memiliki kaki lagi. Sistem menyapanya dan meminta nama karakter. Ia mengetik nama lengkapnya, Xiao Anga, dan mengonfirmasi. Deretan karakter muncul di depannya, dan sistem memintanya memilih kelas. Semuanya terlihat persis seperti di kehidupan masa lalunya, jadi ia memilih yang paling ia kuasai, kelas Ranger. Sistem memberinya garis keturunan elf karena menjadi pengguna VIP, memberinya bonus menarik di mana ia bisa mendapatkan bantuan dari para elf. Sebagai pemain spesial, ia juga menerima buku hadiah yang membuka skill untuk mendeteksi titik lemah. Ia tertawa, merasakan gelombang kegembiraan karena ini adalah kemampuan yang sama yang pernah ia kuasai sebelumnya. Lalu pesan lain muncul. Sebagai salah satu dari 100 pemain pertama, ia menerima peti khusus yang berisi bakat langka, tapi harganya 50 juta koin emas, sekitar 500 juta dolar. Xiao bersiul pelan. Itu sangat mahal, tapi ia tidak ragu. Uang biasa akan segera kehilangan semua nilainya, dan bakat langka tak ternilai harganya. Di kehidupan masa lalunya, 1.
itu, bakat yang meningkatkan damage pendarahan membantunya mendominasi banyak pertempuran. Ia mentransfer dana segera. Layar bersinar keemasan, seberkas cahaya melesat ke langit. Xiao menatap dengan mata terbelalak saat sistem mengumumkan hadiahnya. Itu adalah bakat yang bisa mengembangkan apa saja, dan ia hampir tidak percaya karena ia bahkan tidak tahu ada sesuatu seperti ini. Pahlawan kita terkesan. Karena bakat ini seharusnya tidak bisa didapatkan hanya dengan uang sebanyak itu. Ia memutuskan untuk membukanya sepenuhnya untuk melihat fungsinya. Ia mendapatkan evolusi pasif di mana ia mendapat peluang 100% untuk meningkatkan item yang dijatuhkan satu tingkat dengan peluang 5% memicu evolusi tingkat menengah. Selain itu, ia menerima evolusi otonom. Sekali setiap 24 jam, ia bisa meningkatkan item 2 level atau dengan peluang 10% sebesar 3 level. Meskipun bakat ini hanya memengaruhi itemnya dan bukan atribut dirinya sendiri, ia tahu ini akan membuatnya sangat kuat di dalam game. Ia mengangkat tangannya dan sarung tangan muncul di sekelilingnya, dan ia tahu ini akan mengubah masa depannya. Berjalan melalui kota, ia tahu bahwa semua orang lain berjuang dengan item perunggu. Ia sudah akan memiliki perlengkapan perak, jadi dengan arogan, ia tak sabar untuk masuk ke dalam game dan mulai berburu monster untuk mendapatkan item yang ditingkatkan. Tapi ia tahu ia harus berhati-hati dengan kemampuan 24 jamnya. Pertama, ia harus menemukan sesuatu yang berpotensi untuk berevolusi. Setelah semua persiapan selesai, ia mengklik sistem dan pintu masuk game muncul. Ia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya dan mengatakan bahwa inilah waktunya untuk mengubah nasibnya. Di desa pemula, Xiao menyadari bahwa sudah ada begitu banyak pemain kaya di sini. Ia pikir ia akan menjadi salah satu yang pertama, tapi kerumunan sudah berburu ayam, naik level secepat yang mereka bisa. Desa awal telah berubah menjadi perlombaan kacau untuk sesuatu yang sia-sia, dan bagi Xiao, itu konyol. Berjuang demi monster lemah tidak ada gunanya, dan ia butuh sesuatu yang benar-benar penting, seperti membunuh bos pemula untuk mengklaim hadiah pembunuhan pertama. Sistem memperingatkannya untuk berhati-hati di zona liar, tapi ia mengabaikannya. Satu-satunya cara untuk naik level dengan cepat adalah dengan menghadapi makhluk berbahaya sebelum orang lain melakukannya. Ia membuka inventarisnya dan mengerutkan kening karena ia hanya memiliki item pemula dan busur serta baju kain awal ini tidak akan berguna baginya sama sekali. Lagi pula, mereka bahkan tidak layak untuk ditingkatkan. Ia butuh keuntungan. Dan kemudian ia teringat bakat barunya yang bisa mengembangkan bakat juga. Ia mengangkat tangannya dan mengaktifkannya pada dirinya sendiri. Energi mengalir melaluinya dan Raja Elf muncul di atas kepalanya, yang berarti evolusi berhasil, meningkatkannya menjadi elf kerajaan. Kecepatan dan akurasinya meningkat dan ia mendapatkan serangan kritis setiap 3 serangan. Melihat bila HP-nya tumbuh, ia tahu itu sangat berharga. Dengan atribut ini, bermain solo di game ini tidak akan sulit sama sekali. Suara melolong di dekatnya menarik perhatiannya. Melihat sekeliling, ia melihat serigala hutan level 2. Petualang lain sudah berburu, berteriak bahwa itu tidak akan lolos. Semua orang bersemangat untuk naik level dengan cepat. Pahlawan kita bersembunyi di balik pohon, mengamati mereka dengan cermat. Pemain-pemain ini cerdas. Mereka tahu bahwa membentuk kelompok dan berburu monster yang lebih kuat adalah cara tercepat untuk mendapatkan pengalaman. Masalahnya, mereka tidak sepenuhnya memahami betapa realistisnya game ini sebenarnya. Kemudian, seorang penyihir dalam kelompok itu menyadari gerakan di belakang mereka dan meneriakkan peringatan. Serigala berburu dalam kawanan dan para petualang tiba-tiba terkepung. Monster-monster itu menerjang ke arah mereka dan kepanikan menyebar dengan cepat. Gigitannya terasa jauh lebih sakit daripada yang diduga siapapun. Kelompok itu sadar mereka seharusnya tidak masuk sedalam ini ke dalam hutan. Salah satu dari mereka berteriak saat ia digigit dan memperingatkan ia akan melihat yang lain saat respawn. Dalam hitungan detik, mereka semua tumbang. Xiao memanfaatkan kesempatan itu. Saat mereka teralihkan dan diburu, ia membidik dari balik pohon. Anak panahnya terbang menembus 2 ekor, menusuk kepala serigala. Pembunuhan pertamanya adalah kenaikan level pertamanya dari 1 ke 2. Ia mendapatkan pengalaman untuk garis keturunan elfnya, 5 poin atribut, dan daging serigala. Untuk pemain solo, item yang memulihkan kesehatan sangat sempurna. 3 serigala lagi menyadarinya dan bergerak maju. Memuji damagenya, Xiao merasa percaya diri. Ia mengaktifkan pasif elfnya, melipat gandakan kecepatan gerakannya. Ia berlari kencang, melompat dari satu tepian ke tepian lain. Di sepanjang gunung, membiarkan serigala-serigala itu terisolasi. Kombinasi elf kerajaan dan kelas ranger sangat sempurna. Ia menoleh ke belakang dan bergumam bahwa mereka tidak punya kesempatan. Lalu ia menyadari sesuatu yang aneh. Serigala-serigala itu berhenti bergerak dan hanya menatap. Peringatan sistem berkedit. Ia telah memasuki zona kerbau. Serigala-serigala itu mundur. Makhluk-makhluk di sini level 5. Seseorang memanggilnya. Tampan. Menoleh, ia melihat sekelompok orang mengundangnya untuk bergabung. Mereka tampak mencurigakan dan ia tidak mempercayai mereka. Apalagi karena mereka terus memanggilnya tampan. Mereka ingin ia membantu berburu kerbau dan naik level lebih cepat. Penyihir dalam kelompok itu menunjukkan bahwa pahlawan kita baru level 2 dan hanya akan memperlambat mereka. Bingung dan sedikit kesal, Xiao diabaikan. Tanpa kesempatan untuk menanggapi, ia berbalik dan mendoakan mereka beruntung, lalu berjalan dengan caranya sendiri. Kelompok itu memperingatkan bahwa area berikutnya bahkan lebih berbahaya dan berisiko, bahkan untuk 4 orang. Salah satu menjelaskan hukuman kematian. Pahlawan kita mengakui ia baru dan belum pernah mati, jadi ia tidak tahu. Mereka menjelaskan bahwa mati akan memotong separuh emasmu, merusak peralatanmu, dan memangkas separuh pengalaman yang didapat
didapat. Xiao mengangkat bahu, hampir tidak terkesan, dan tetap berterima kasih kepada mereka. Ia melambaikan tangan selamat tinggal dan terus bergerak. Gadis dalam kelompok itu menyarankan untuk membantunya karena berbahaya jika sendirian. Tapi si penyihir berkata jika ia ingin mati, itu urusannya. Beberapa waktu berlalu dan pahlawan kita memasuki gua dan menemukan kerangka di tanah. Ini tepatnya tempat yang ia cari. Tiba-tiba, tengkorak mulai bergetar dan makhluk membuka matanya. Ia sangat besar, tapi pemuda kita berdiri berhadapan dengan Raja Ular Raksasa level 10 dan mengaktifkan kemampuan untuk mendeteksi kelemahan. Penanda titik lemah muncul di leher belakang ular raksasa itu. Biasanya, ia hanya memiliki sekitar 200 HP, tapi ia memiliki tambahan 1000 HP karena pasif elf kerajaannya. Dengan ini, ia tidak takut menghadapi bos. Busur di tangan, ia mengunci pandangan dengan monster itu. Ia menerjang maju untuk menggigitnya. Secepat apapun itu, ia juga secepat itu. Ia menghindar ke samping dan menarik busurnya. Panah pertama mengenai sasaran, tapi hanya menghasilkan 29 damage dan jauh lebih sedikit dari yang ia harapkan. Maksudku, bos tetaplah bos. Xiao menghindar lagi dan bersyukur setidaknya kecepatannya cukup untuk menghindari damage. Monster itu kuat, tapi ia cukup lambat sehingga ia bisa mengikis kesehatannya. Jadi, pahlawan. Kita membidik tembakan lain ke lehernya, tapi monster itu memblokirnya dengan ekornya, dan ia sadar bahwa monster itu lebih pintar dari yang ia kira. Sekarang ia menjaga satu-satunya titik lemah di mana ia bisa memberikan damage nyata. Ia memutuskan untuk mengandalkan kecepatan dan menembakkan rentetan panah. Monster itu terus bertahan dan ia memberikan 0 damage. Ia menunggu celah lain dan akhirnya melancarkan tembakan untuk 58 damage. Ini akan memakan waktu. Lebih lama dari yang ia harapkan, tapi ia jelas lebih cepat dari monster itu. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bos itu menarik napas dalam-dalam dan mengisi gua dengan asap. Racun menguras 10 HP setiap detik. Ia menghitung dan sadar ia tidak punya banyak waktu tersisa di tempat ini. Ular itu memanjat ke puncak gua, yang membuatnya semakin sulit untuk mendaratkan tembakan. Tapi bagi Xiao, itu tidak cukup untuk menghentikannya. Ia menarik panah lain dan bergumam bahwa ia diremehkan. Kali ini, tembakannya memberikan 116 damage langsung ke leher. Anak ini punya keberuntungan yang serius. Monster itu jatuh ke tanah dan menerima bonus damage karena setiap serangan ketiga adalah serangan kritis. Ia menyeringai dan bertanya pada bos itu berapa banyak lagi serangan yang bisa ia tahan. Ular itu mulai berkeringat saat ia sadar pertarungan ini tidak akan mudah. Segera, monster itu turun menjadi 597 HP, dan Xiao merasa percaya diri. Bahkan saat kehilangan 10 HP per detik, ia yakin ia akan menang. HP-nya sendiri turun ke 1. Masalahnya adalah ular itu membuat segalanya menjadi lebih sulit. Saat ia berdiri diam, ia terpaksa menghindari beberapa serangan ekor. Begitu bos menyadari serangannya bisa dihindari, ia mulai menyerang lebih agresif untuk menghentikannya dari menyerang. Ia menghindar lagi dan berpikir bahwa meskipun ular itu pintar, ia masih meremehkan kecepatannya. Panah lain terbang ke leher dan memberikan 200 damage kritis. Lalu ia menyadari sesuatu yang aneh. Damage pada perut terlihat lebih tinggi, meskipun leher adalah titik lemah untuk kematian instan. Sejenak, ia berpikir bahwa jika itu benar, ular itu akan mati lebih cepat. Tapi monster itu tampak tersenyum padanya. Ular itu menyerang tanah dan retakan melesat ke arahnya. Medan menjadi tidak stabil dan ia kehilangan jejak bos. Ia jatuh berlutut saat racun bergeser dan sekarang menguras 20 HP per detik. Ia hanya tersisa 600 HP. Ini jelas bos yang dimaksudkan untuk pesta penuh pemain. Dengan damage racun dan tingkat kesulitan memanjat, ia tidak bisa bertahan seperti ini. Ia menarik daging serigala dari inventarisnya dan berkata ia perlu mengeluarkan lebih banyak daripada yang direncanakan. Daging itu memulihkan 20 HP setiap detik selama 20 detik. Itu tidak cukup, tapi itu memberikannya waktu untuk memanjat ke puncak. 20 detik berikutnya akan menentukan segalanya. Ia mulai memanjat dengan panik. Ia melompat dari satu tepian ke tepian lain dan berjuang naik. Ia akhirnya mencapai posisi yang lebih tinggi di atas bos. Ia menarik panah dan mendaratkan tembakan bersih. Ular itu tanpa marah seolah ia tidak pernah menyangka ia akan bertahan. Panah mengenai bos di mata. Ia meronta dan ambruk ke tanah. Pahlawan kita melihat ular itu mencoba melarikan diri, tapi ia memanfaatkan punggungnya yang terbuka dan mendaratkan tembakan lain di titik tengkuk lehernya. Monster itu berbalik ketakutan dan melihatnya menyiapkan panah elf lain. Bos malang itu gemetar saat Xiao menembak lagi dan lagi. Panah terakhir menembus tubuhnya dan meledak keluar dari mulutnya. Monster itu turun ke 0 HP. Racun memudar. Sistem mengumumkan bahwa pencapaiannya akan disiarkan ke seluruh server dan bertanya apakah ia ingin menyembunyikan namanya. Xiao berpikir sejenak dan memutuskan ia sudah cukup lama bersembunyi. Ia memberitahu sistem untuk mengirim pengumuman. Seluruh server memberi selamat kepada pemain Xiao Jojo karena menjadi yang pertama mengalahkan bos zona pemula. Pemain di desa pemula bingung dan mencoba memahami bagaimana ia melakukannya padahal game baru saja diluncurkan. Kelompok lain menyalahkan diri sendiri karena lambat. Pemain berpengalaman tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengalahkan bos beberapa level lebih tinggi. Kelompok berambut biru kelelahan. Mereka hanya berhasil membunuh satu kerbau dan yakin itu adalah bos super. Pria gemuk itu bersemangat untuk melihat apa hadiah pembunuhan pertama itu. Dua pria lainnya tersipu saat mereka berbicara tentang menjadi lebih kuat agar bisa mengesankan para wanita. Mereka menunggu pujian dari rekan tim mereka yang cantik. Lalu sistem pesan muncul. Ini mengumumkan bahwa Xiao telah mendapatkan 1000 poin reputasi dan peti perak. Kelompok itu tidak percaya seseorang benar-benar lebih kuat dari mereka. Pahlawan kita mendapatkan pengalaman ekstra dan melompat dari level 2 ke level 7. Ia mendapatkan
mendapatkan 30 poin atribut dan menempatkan semuanya ke dalam kelincahan. Untuk kelas seperti miliknya, kelincahan meningkatkan kecepatan dan damage, jadi itu masuk akal. Dengan atributnya diatur, inilah saatnya untuk melihat apa yang dijatuhkan bos. Sesuatu yang aneh terjadi, 10 perak yang seharusnya dijatuhkan bos berubah menjadi 10 koin emas. Sementara itu, pemain lain membunuh kerbau dan hanya mendapatkan koin tembaga. Satu item bersinar terang di inventarisnya, dan ia menyadari item itu memiliki kilau keemasan. Mungkin evolusi kedua terpicu, tapi yang tidak diharapkan pahlawan kita adalah ia mendapatkan koin kristal, yang sebenarnya adalah mata uang langka yang telah punah. Ia bisa membeli item spesial dan tidak dikenal dari NPC dengan kristal ini, dan ia juga bisa meningkatkan kesukaan mereka jika ia memberikannya kepada mereka. Xiao berpikir ini cukup pencapaian karena ia pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, tapi belum pernah melihatnya. Ia tahu itu sangat berharga dan bisa menjadi berguna di masa depan. Ia kemudian mengambil semua jarahan yang dijatuhkan dan membuka tasnya untuk memasukkan semuanya ke dalam. Untung baginya karena ia benar-benar mendapatkan pedang satu tangan ular perak dengan banyak kekuatan serangan. Ia merasa sedikit kecewa karena itu bukan busur, jadi itu pada dasarnya tidak berguna baginya. Ia berpikir setidaknya ia bisa menjualnya demi uang dan mendapatkan jumlah yang layak. Ia kemudian mencari item berikutnya dan matanya langsung mulai bersinar karena keserakahan. Itu adalah baju besi sisik azur tingkat perak yang memiliki efek khusus yang memungkinkannya membentuk perisai dan memberikan 300 poin perisai di awal pertempuran saat cooldown 300 detiknya diatur ulang. Di kehidupan sebelumnya, ia ingat bahwa baju besi sisik azur kualitas normal tidak memiliki efek khusus, hanya beberapa atribut. Poin yang tingkat perak memiliki efek perisai dan itu membuatnya langka. Bagian terburuknya adalah itu membutuhkan level 10 untuk digunakan dan ia tidak level 10 sekarang. Ia berpikir itu pada dasarnya sama dengan tidak mendapatkan peningkatan nyata setelah mengalahkan bos. Jadi, ia merasa kecewa dengan aturan game. Ia kemudian ingat bahwa notifikasi sistem juga mengiriminya peti harta karun, perak, dan saat ia membukanya, ia diam-diam berdoa untuk keberuntungan, agar ia tidak mendapatkan jarahan biasa-biasa saja lagi. Ada ledakan tiba-tiba dari peti itu, dan pahlawan kita menerima 7 panah rantai pengisian, level legendaris. Itu mengonsumsi 50 poin sihir dan menembakkan 7 panah terus-menerus ke target, dan setiap panah memberikan damage yang sama dengan 1% dari kesehatan maksimum target. Itu bukan hanya skill yang bagus, itu tingkat dewa. Skill eksklusif yang hanya diberikan kepada beberapa pemanah. Tapi seperti biasa, Xiao tidak bisa mendapatkan segalanya tanpa hambatan apapun, dan skill ini juga hanya bisa digunakan pada level 10. Ia mencoba melihat hal-hal dari sudut pandang optimis. Jadi begitu ia mencapai level 10, damage-nya akan meningkat banyak, dan ini memberinya dorongan lain untuk naik level dengan cepat. Tiba-tiba, ada suara dari dalam gua, dan saat ia berjinjit masuk, ia melihat seorang wanita cantik yang sedikit terluka meminta bantuan karena ia bersembunyi di sana untuk menghindari ular raksasa. Namanya Lady Gu, dan ia adalah NPC yang dikabarkan memberikan misi tersembunyi kepada pemain. Pahlawan kita memberitahu dia bahwa ular raksasa itu tidak lagi hidup, semua berkat dia. Tapi Lady Gu mencoba memikatnya, menunjukkan kakinya yang panjang dan terbelah, mengatakan bahwa kakinya patah dan akan sangat bagus jika ia bisa membawanya keluar. Seperti pemula lainnya di sekitar gadis, Xiao mulai tersipu. Ia mengangkatnya dan membawanya keluar. Dan Lady Gu mencoba menggodanya, membelai pipinya, mengatakan bahwa jika bukan karena dia, ia akan mati. Dan ia berjanji bahwa lain kali mereka bertemu, ia akan merawatnya dengan baik jika ia tahu apa yang ia maksud. Ini menarik perhatian Xiao dan ia tersentak dari jebakan dan segera menjatuhkannya ke tanah. Gu menjelaskan bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk membalasnya kecuali tubuhnya. Jadi, ia berencana untuk melakukan apa yang sangat ia kuasai. Pahlawan kita menatapnya dengan ketidakpercayaan yang jelas seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah dan memintanya untuk berhenti bicara karena ia mempermalukan dirinya sendiri dan ia tidak ingin itu terjadi. Lalu tiba-tiba Gu mulai tertawa kecil dan ia mengeluarkan pedang bulan sabit hitam dari dadanya mengatakan bahwa ia lulus ujian dan langsung melihatnya. Tapi Xiao menepisnya lagi karena kekesalan dan kejutan Gu. Ia menoleh padanya dan memintanya untuk memberinya kelas tersembunyi. Gu mencoba menarik lengan bajunya mengatakan ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi Xiao berdiri dan seperti penjahat sejati, ia memberitahu dia bahwa ia tidak memberinya pilihan selain mencari putri kecilnya yang berusia 14 tahun yang tinggal di dekatnya. Gu ngeri karena ia tahu tentang putri rahasianya. Jadi, ia menyerah dan berjanji bahwa ia akan membantunya membuka kelas tersembunyi. Seketika, ia mulai menari seperti penari balet dan ia terlihat sangat cantik. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di bawah kaki pahlawan kita dan semuanya tanpa berjalan sesuai rencananya. Lady Gu menjelaskan bahwa portal itu mengarah ke uji coba kelas tersembunyi dan selama ia lulus, ia akan mendapatkan kelas tersembunyi. Pahlawan kita mulai tersenyum, berterima kasih padanya karena semuanya tanpa berjalan sesuai rencananya. Tapi, Gu memintanya untuk tenang dan tidak terlalu gembira. Saat itulah ia mendapatkan notifikasi sistem dan ia langsung ngeri karena uji coba pemburu bayangan yang akan ia masuki adalah tingkat sulit dan kegagalan berarti diskualifikasi permanen. Ini berarti ia hanya punya satu kesempatan untuk menyelesaikan uji coba atau mati. Ia mencoba keluar dan memohon padanya untuk berhenti karena ia baru level 7 dan tidak bisa mengambil risiko mati di dalam game. Tapi kakinya terjebak lagi dan ia tidak bisa bergerak. Gu tersenyum padanya dengan seringai seram yang berani dan memberitahunya bahwa ini adalah akhir baginya karena ia berani menoleh ke belakang dan melihat putrinya dengan niat buruk. Ia kemudian menyadari bahwa kesukaannya telah turun ke nol. Ia berpikir tentang fakta bahwa ia hanya bisa menghentikan portal dari pembukaan dengan meningkatkan kesukaannya, tapi sudah terlambat dan portal terbuka penuh tanpa jalan keluar. Ia ditarik ke dalam. Saat
Saat ia tenggelam ke dalam lingkaran, ia bersumpah bahwa ketika ia keluar dari misi, ia akan menemukan dia dan putrinya dan membunuh mereka berdua. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ia menghilang ke dalam portal seolah-olah ia tenggelam dalam pasir hisap. Gu menyaksikan tempat di mana ia lenyap dan berpikir ia sudah tamat. Tiba-tiba, ia muncul dari langit dan saat ia berdiri di gurun tak berujung, ia tidak tahu di mana ia berada. Sistem muncul dan mengumumkan bahwa tes telah dimulai. Karena ini adalah satu-satunya kesempatannya, ia harus memberikan semua yang ia miliki. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu menyembul dari pasir. Tapi sebelum ia punya kesempatan untuk menyadari apa itu, cakar melesat dari sekelilingnya. Ia menyadari ia sebenarnya berada di dalam jebakan. Ia memutuskan untuk melompat di detik terakhir saat cacing pasir akan memakannya. Dan ia bertanya-tanya apakah makhluk raksasa ini adalah musuh uji coba normal karena terlihat jauh lebih kuat dari itu. Ia menggunakan deteksi kelemahannya untuk melihat kelemahan apa yang ia miliki. Dan ia belajar bahwa itu adalah cacing pasir darat tingkat elit 5. Kekuatan serangannya adalah 45. Pertahanannya adalah 30 dan poin kesehatannya adalah 2000 dan kelemahannya adalah mulutnya. Ia kemudian menggunakan panahnya dan menembak tepat di dalam mulutnya, mengetahui bahwa ini bukan kekuatan penuhnya, tapi ia ingin mengujinya untuk saat ini. Ia akhirnya berbaring kembali di tanah dan berpikir bahwa cacing-cacing ini selalu kikuk saat mereka keluar dari tanah, dan ia hanya perlu pintar tentang bagaimana ia menanganinya. Tiba-tiba, cacing itu meletus sekali lagi, dan ia menunggu untuk mengisi daya tepat ke arahnya. Ia menghindar di detik terakhir dan menyadari bahwa dampaknya sangat kuat sehingga jika ia terkena serangan itu, ia akan mati. Tapi kemudian ia menyadari bahwa cacing pasir tidak menyerang lagi dan malah menyelam ke bawah, dan ia sadar ia akan muncul lagi. Ia melihat sekeliling dan saat ia melihat gundukan kecil di pasir, ia tahu cacing pasir akan keluar tepat di bawahnya. Itu menjadi gangguan nyata karena sulit untuk melacak gerakannya dari permukaan. Ia juga sangat gesit di bawah tanah, dan saat ia muncul ia punya kurang dari 1 detik untuk bereaksi. Ia khawatir ia tidak akan bisa menghindari setiap serangan. Jadi ia memutuskan ia perlu menemukan tempat yang keras untuk berdiri untuk membatasi area di mana ia bisa didorong. Ia melihat sekeliling dan melihat pilar raksasa beberapa kaki jauhnya, dan ia bergegas menuju tempat perlindungannya. Tapi tepat saat ia akan mencapainya, ia melihat lonjakan lain naik dari tanah, dan ia menghindar lagi. Saat cacing pasir muncul, ia memberinya beberapa pukulan dan pengalamannya meningkat sedikit. Saat itulah Xiao menyadari bahwa selama ia terus menghindari setiap serangan, sebenarnya mudah untuk membunuh binatang ini. Tapi tiba-tiba, ia gagal menyadari bahwa cacing pasir menggunakan skillnya, semprotan pasir, dan melemparkannya ke pahlawan kita. Pemuda malang itu tidak punya waktu untuk bereaksi atau menutupi matanya, dan kesehatannya turun sedikit. Semprotan pasir memiliki efek membutakan yang mengurangi penglihatannya sebesar 50% dan berlangsung sekitar 10 detik. Dan melihat bagaimana krusial segalanya, ini menjadi pukulan serius bagi Xiao Jojo dan kekuatan serangannya. Ia hampir tidak percaya bahwa cacing pasir akan menggunakan trik seperti itu. Dan melihat bagaimana efek membutakan begitu kuat sehingga ia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri, ia mulai kesal dan panik karena ia tahu ia perlu mencapai pilar batu dengan cepat atau ia akan dalam bahaya serius. Ia menyadari cacing pasir menyerang lagi dan ia bergegas menghindarinya agar bisa mendapatkan perlindungan. Cukup cepat, ia mencapai pilar sepenuhnya dan melihat bahwa cacing pasir hampir pergi ke bawah tanah lagi. Ia kemudian menyadari bahwa pertarungan ini harus segera berakhir karena ia masih kesal tentang pasir di matanya. Ia ingat bahwa selama serangan sebelumnya dengan panah, ia tidak melewatkan 2 serangan yang merupakan serangan menyelinap dari bawah, dan ia bisa tahu bahwa buff membutakan akan segera berakhir. Saat itu memudar, ia bisa melihat dengan jelas lagi. Ia menyadari bahwa serangan cacing sangat monoton, dan begitu ia mengetahui polanya, menghadapinya menjadi semudah bermain dengan monyet. Ia menyiapkan busurnya untuk serangan balik. Ia memanggil cacing pasir, dan segera ia merasakan getaran di bawah tanah. Cacing raksasa itu meletus dari bumi, dan ia menghindarinya dengan mudah. Sebelum ia bisa menggunakan semprotan pasir lagi, ia mengubah arah dan merunduk di balik pilar untuk menggunakannya sebagai perlindungan. Ia menembakkan panah tepat ke tengah mulut cacing pasir, menyebabkannya kehilangan sebagian poin pengalaman, tapi ia menyadari ia tidak lagi menyerangnya secara langsung karena ia ingin menyeret pertarungan. Segera, ia mengisi daya lagi dan ia melemparkan panah satu demi satu sampai ia mendaratkan serangan terakhir dan cacing pasir mati. Levelnya naik ke level 8 dan ia menerima 10 koin tembaga yang berevolusi menjadi koin perak. Ia juga mendapatkan sepatu pasir yang merupakan item kualitas ditarik yang membantunya bergerak lebih cepat di lingkungan berpasir. Tapi ia tidak senang tentang itu sama sekali. Ia berpikir jarahannya adalah sampah karena ia baru saja membunuh monster sebesar itu. Dan meskipun ia memperoleh poin pengalaman yang layak, ia masih belum mendapatkan jenis jarahan tingkat perak yang ia inginkan. Lalu ia menyadari bahwa salah satu tanda di pilar mulai bersinar. Dan ia menyadari bahwa ada 8 kata identik, tapi hanya satu yang bersinar, yang berarti lebih banyak cacing pasir yang datang. Segera, cacing pasir muncul di sekelilingnya dan mereka semua mulai menyerang satu demi satu. Dan ia tahu ia harus membunuh mereka semua untuk menyelesaikan level ini. Ia melompat ke atas pilar dan menyadari bahwa tempat ini bagus untuk naik level. Tapi saat ini tidak aman baginya untuk berdiri di tanah karena setiap langkah bisa membawa 7 cacing raksasa mengisi daya ke arahnya dari semua arah dan ia tidak bisa menangani semuanya tanpa menerima damage berat. Ia berpikir tentang rencana di mana ia bisa menciptakan getaran di tanah dari jarak yang aman sehingga cacing akan meletus dan ia bisa menyerang mereka. Ia mengingat ini dan membuka inventarisnya dan mengeluarkan koin tembaga. Ia kemudian mengambil koin perak yang terlalu ringan dan
melemparkannya ke tanah. Segera, cacing pasir raksasa meletus dari tempat itu dan ia menggunakan busurnya untuk menembaknya. Tapi karena sudutnya, hampir tidak mungkin untuk mengenai titik lemahnya. Pertahanannya sudah terlalu tinggi, jadi setiap serangan hanya memberikan sekitar 35 poin damage yang terlalu rendah. Tapi hal baiknya adalah ia punya uang dan semua waktu di dunia, dan ia berencana untuk mengakhiri setiap cacing di sini agar ia bisa memenangkan ini. 4 jam kemudian, pertempuran yang ditakuti akhirnya berakhir, dan pahlawan kita menghela napas lega. Ia jelas kelelahan karena membunuh semua cacing ini. Ia melihat mayat-mayat itu, merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Lagi pula, ia telah mencapai level 10, mendapatkan 15 poin atribut, dan mananya telah meningkat 30 poin. Ia tidak pernah sepenuhnya menyadari ia telah mencapai level 10, tapi semua berkat cacing raksasa ini yang memberinya begitu banyak pengalaman. Ia berpikir tentang poin atributnya dan menarik detail pribadinya. HP-nya saat ini hampir 2000 dan ia menyadari ia tidak punya banyak kesempatan untuk mendapatkan jarahan yang bagus karena tingkat keberuntungannya saat ini adalah 0. Ia menetapkan semua poin atribut ke keberuntungan, meningkatkannya menjadi 15. Karena keberuntungan memengaruhi tingkat hit dan penghindaran, statistik tersebut juga meningkat. Evolusi pasifnya aktif dan ia menyadari ia seharusnya menempatkan semua poin atribut ke dalam keberuntungan lebih awal karena itu sudah terbukti berguna. Ia menggunakan evolusi pasifnya untuk menyerang salah satu mayat dan melihatnya benar-benar memusnahkan tubuh itu membuatnya terpesona. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah punya uang untuk dibelanjakan pada peningkatan damage dan kesehatannya rendah, dan untuk bertahan hidup, ia harus menginvestasikan semua poin atribut ke dalam serangan dan kesehatan yang membuatnya kehilangan banyak keuntungan lainnya. Lalu ia teringat cahaya ungu yang datang dari mayat yang menandakan jarahan legendaris. Ia menjadi bersemangat, berpikir ini akhirnya gilirannya untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Tapi saat ia melihat pelarian pasir, item tingkat legendaris yang memungkinkan gerakan bebas melalui pasir dan penyembunyian, tapi hanya bekerja di medan gurun, kegembiraannya memudar. Ia berpikir itu tidak mengesankan untuk item legendaris, tapi ia tetap menyimpannya. Mengetahui itu mungkin berguna untuk bertahan hidup atau serangan kejutan di masa depan. Ia mempelajarinya dengan menghabiskan 10 poin perak. Ia juga ingat bahwa karena ia sekarang level 10, ia bisa menggunakan skill dari peti perak, panah bintang 7, dan ia menghabiskan 20 poin perak lagi untuk mempelajarinya. Ia melihat bahwa baju besi biru yang ia terima sebelumnya sekarang bisa dilengkapi, dan segera tubuhnya mendapatkan dorongan yang signifikan yang ia sukai. Itu juga meningkatkan poin auranya yang bagus untuk fashion. Ia tahu sebagai fakta bahwa ia seharusnya menjadi pemain level tertinggi di server dan ia menjadi sangat sombong tentang hal itu. Tapi kemudian ia menyadari pilar itu. Semua kata di menara menyala. Semua monster dikalahkan dan ia telah mengambil semua jarahan. Namun tidak ada yang terjadi. Ia mengharapkan ledakan besar atau monster seperti alien muncul dari menara dan ia mulai bertanya-tanya mengapa itu tidak memicu apapun. Tiba-tiba, seolah-olah pada isyarat, tanah mulai bergetar dan ia merasa sedikit takut dari gempa bumi. Seperti yang diharapkan, seperti di anime, kuil raksasa muncul dari tanah. Ia mulai berjalan ke arahnya, menyadari bahwa hadiah yang sebenarnya harus ada di dalam. Ia merasa bersemangat karena ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji skill barunya. Tapi kemudian ia tiba-tiba mendengar suara adik perempuannya dari atas, memanggilnya untuk makan. Ia tampaknya telah membuat makanan favoritnya dan menunggunya. Dalam kehidupan nyata, ia memarahi adik perempuannya untuk keluar dari papan. Atau ia mungkin melukai dirinya sendiri. Pada saat yang sama, peringatan game muncul menunjukkan bahwa seseorang memanggilnya dan bertanya apakah ia ingin keluar. Ia menolak, mengetahui bahwa pergi sebelum menyelesaikan level akan secara permanen mencegahnya mendapatkan profesi tersembunyi. Ia tidak punya pilihan selain tetap berada di dalam game, bahkan jika itu menyakiti perasaan adik perempuannya. Xiao Jojo mencoba berargumen dengan lemah bahwa itu sudah 8 jam sejak ia mulai bermain dan bahwa karena ia dalam tahap pemulihan, ia perlu istirahat. Tapi Xiao Jojo keras kepala dan memarahinya sampai ia pergi dengan marah. Jelas marah, ia terluka, memikirkan bagaimana kakaknya telah berubah dan mengapa ia begitu marah. Di dalam game, pahlawan kita merasa buruk karena berbicara kepada adiknya seperti itu, tapi ia tahu ia harus mengorbankan sesuatu untuk menjadi lebih kuat. Ia menggunakan skill pemburu pantomnya untuk mensurvei kuil dan melihat apa yang ia hadapi. Saat ia masuk ke dalam, notifikasi sistem memperingatkan bahwa area tersebut sangat berbahaya dan ia perlu berhati-hati. Ia menyadari bahwa ia telah memasuki ruangan bos. Tiba-tiba, monster raksasa muncul di depannya, dan ia menyadari dengan beberapa ironi bahwa itu adalah kepiting. Kepiting seharusnya tidak ada di gurun. Itu adalah bos tingkat emas bernama Raja Pasir, level 15, dan ia memiliki kemampuan khusus bernama Badai Pasir. Ia menggunakan skill deteksi kelemahannya dan menemukan bahwa pertahanan dan kesehatan bos sangat tinggi. Bahkan dengan perangkat deteksinya, ia tidak bisa menemukan kelemahan dan menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia benar-benar perlu melawan monster dengan buta. Sebelum ia bahkan bisa memproses ancaman itu, bos sudah menyerang. Xiao menghindar, berpikir bahwa karena makhluk itu begitu besar, kecepatannya tidak mungkin setinggi itu. Tapi gelombang kejut dari serangan itu tetap melemparkannya ke dinding gua, memberikan 100 damage. Ia tercengang karena pukulan itu bahkan tidak langsung, namun itu menyebabkan begitu banyak kerusakan, dan ia tidak mengantisipasinya. Ia berterima kasih pada jimat keberuntungannya untuk perisai 300 poin yang disediakan oleh baju besi baru yang ia lengkapi. Karena jika pukulan itu mendarat di kepalanya, rasa sakitnya akan seperti tertabrak truk dan ia akan sangat terganggu dalam pertarungan. Ia menyadari lubang raksasa yang disebabkan oleh serangan kepiting dan menyadari bahwa ia sekarang menghadapi bos tingkat emas, bukan cacing pasir yang lemah. Ia mengeluarkan busur dan panah, mengetahui ia tidak punya pilihan selain bertarung, dan
menembakkan panah hanya menyebabkan 1 poin kerusakan. Ini hampir membuatnya panik karena itu seharusnya melakukan beberapa kerusakan, tapi 1 terlalu rendah. Bos menyerang lagi, dan ia tidak punya pilihan selain menghindari serangan dan gelombang kejut juga. Serangannya tidak melakukan banyak, jadi ia perlu menggunakan kecepatannya untuk keuntungannya dan berlari atau ia akan terkena oleh gelombang kejut lainnya. Lalu ia menyadari kepiting sedang bersiap untuk menyerangnya untuk kedua kalinya, dan ia menyadari ia terjebak tanpa tempat untuk menghindar. Kepiting menyerang tanah, dan saat ia mengangkat antenanya, pahlawan kita hanya melihat lubang kosong. Xiao Jojo yang maha kuasa berpegang pada cakar kepiting demi keselamatan. Tapi kepiting menyadari dan melemparkannya ke langit, membuka mulutnya dan menunggu untuk menelan. Pada saat terakhir, Xiao mengeluarkan 7 panah yang terhubung dan menembakkannya tepat ke mulutnya. Serangan itu menyebabkan banyak kerusakan, hampir 1000, dan dalam satu ledakan mengurangi kesehatannya dari 6000 menjadi 5100 yang sangat besar. Karena serangan itu lebih tinggi dari ambang kerusakan normalnya, setiap serangan berikutnya akan memberikan lebih banyak kerusakan. Kepiting langsung menjadi marah dan membalas, menyerang pahlawan kita. Perisainya dinonaktifkan dan ia menyadari ia menghadapi bos tingkat emas. Tanpa perisai pelindungnya, ia dalam bahaya serius. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menerima serangan seperti ini dan perlu mengubah pendekatannya. Ia memanjat lengan bos menuju kepalanya dan mencoba melepaskan panah bintang 7 lainnya dari atas. Tapi saat ia menembak, tidak ada yang terjadi dan ia dengan cepat menyadari bahwa ia kehabisan mana pada saat yang paling tidak tepat. Panah bintang 7 sangat kuat dan batas mananya tidak cukup untuk 2 tembakan sekaligus. Ia melakukan perhitungan mental cepat dan menyadari bahwa ia akan membutuhkan setidaknya 4 menit untuk pulih sebelum ia bisa menggunakannya lagi. Kepiting mulai mengangkat dan melompat dan Xiao menyadari bahwa itu akan menghancurkannya. Ia terpaksa mundur dan jatuh kembali ke tanah. Ia berpikir bahwa jika ia benar-benar ingin menyerangnya atau menghancurkannya dengan langit-langit, ia akan perlu mempercepat. Tapi saat ia melihat ke atas, ia menyadari bahwa skill deteksinya sekarang bekerja dan telah menemukan kelemahan perutnya. Ia mengerti bahwa skill deteksinya tidak pernah salah. Itu hanya tidak bisa mendeteksinya. Sebelumnya karena itu tersembunyi di bawah tubuh raksasa kepiting. Sistem memperingatkan bahwa bos akan melepaskan skill pamungkasnya, dan jika pahlawan kita terjebak di dalamnya, ia akan menerima 100 damage per detik. Ia tidak tahu persis jenis skill pamungkas apa yang akan datang, tapi tiba-tiba tornado muncul di sekelilingnya. Ia tercengang, bingung, dan sedikit takut. Kerusakan tinggi adalah satu hal, tapi mempertahankannya seiring waktu adalah hal lain. Ia mencoba lari, tapi ia tidak bisa bergerak karena tekanan angin terlalu kuat. Ia tidak punya kontrol atas skill atau efek apapun dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setiap detik, 100 poin pengalaman terkuras, dan Xiao menyadari bahwa tornado ini mungkin benar-benar menjadi akhir baginya. Xiao tahu bahwa jika ia terjebak dalam hal ini, itu bisa fatal atau setidaknya menyebabkan cedera serius. Ia menembakkan panah yang mendarat untuk 260 damage, yang mengesankan mengingat ia baru saja memperkirakannya. Ia memaki monster itu karena terlihat begitu santai sementara ia berjuang untuk bertahan hidup. Tapi bos menatapnya saat tornado mendekat dan kesehatannya terus turun. Beberapa menit kemudian, semuanya tiba-tiba berhenti dan melihat tidak ada jejak pahlawan kita. Bos tumbuh bingung. Tampaknya ia telah berhasil, tapi sebenarnya ia menggunakan skill pelarian pasirnya untuk menyelinap ke bawah tanah pada saat terakhir. Saat bos menurunkan kewaspadaannya, pahlawan kita meletus dari pasir dan menembakkan panah tepat ke perutnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bos mengaktifkan badai lagi, tapi kali ini pahlawan kita percaya diri dan tidak takut. Ia mengaktifkan pelarian pasir lagi, menyelam langsung ke tanah dan muncul dari sisi lain untuk menembakkan beberapa tembakan lagi, mengurangi kesehatan bos sekitar 500. Bos putus asa, menyelam kembali ke bawah tanah untuk menyerang, dan Xiao mengejeknya, menghilang ke bawah tanah sekali lagi untuk muncul kembali di sisi lain. Bagian terbaik dari skill ini adalah bahwa ia tidak mengonsumsi mana, tidak memiliki cooldown, dan benar-benar legendaris. Pahlawan kita mulai menyadari betapa pentingnya itu. Ia mengulangi gerakan ini lagi dan lagi, memprovokasi kepiting dan mengikisnya. Setelah berjam-jam melakukan ini, kepiting dengan lemah menyebut pahlawan kita brengsek. Meskipun pahlawan kita menyadari ia sebenarnya bisa bicara. 3 jam kemudian, pahlawan kita lelah dari pertempuran panjang, tapi saat ia menyadari bahwa ia sekarang bisa menggunakan panah bintang 7, ia tahu pertarungan akan segera berakhir. Ia mengejek kepiting, yang sekarang hanya memiliki sekitar 1100 kesehatan tersisa. Kepiting dengan lemah mengakui kekalahan, mengatakan ia menyerah. Pertempuran penggilingan yang lambat telah membuatnya lelah, dan Xiao setuju dengan penyerahannya. Ia menembakkan panah bintang 7, menghabisi Raja Pasir dan naik level sebanyak 3 level. Mulai sekarang, naik level di dalam game akan semakin sulit, tapi memperoleh sekitar 13 level dalam satu hari. Sangat mengesankan, dan ia adalah yang pertama yang pernah mencapainya. Notifikasi muncul, memberinya opsi untuk berubah ke kelas tersembunyi pemburu pantom. Xiao menertawakan sistem, mengetahui ia memperolehnya melalui upaya murni. Aura mengkilap muncul di sekelilingnya saat Raw Health muncul dan berubah di depan matanya. Kelasnya berubah menjadi pemburu pantom, memberinya 200 XP tambahan. Notifikasi lain menjelaskan bahwa sebagai pemburu pantom, setiap kenaikan level sekarang memberikan 7 poin atribut untuk alokasi gratis alih-alih 5. Pahlawan kita puas karena mendapatkan 2 poin atribut tambahan per level sangat kuat. Ia juga menerima skill baru. Panggilan pantom memungkinkan ia memanggil pantom untuk bertarung selama 30 detik, dan pantom mewarisi semua efek serangan dan bisa merapal skill secara bersamaan. Jebakan maut memungkinkannya menempatkan jebakan tak terlihat di tanah dan target di dalamnya menerima 100% peningkatan damage. Di permukaan, kedua skill ini tampak
biasa, tapi Xiao tahu potensi mereka jika dinaikkan levelnya. Menggabungkan peningkatan damage 100% dari jebakan maut dengan serangan Phantom bahkan bisa menghasilkan kematian instan. Ia mulai memikirkan kemungkinan setelah ia mengembangkan Phantom, tapi kemudian ia menyadari bahwa skill evolusi aktifnya sekarang memiliki cooldown 5 jam. Pahlawan kita merasa sedikit sedih memikirkan hal itu, tapi untungnya evolusi pasifnya aktif. Ia menginvestasikan poin keberuntungan dan menyadari bahwa menempatkannya ke dalam keberuntungan adalah pilihan yang tepat. Menggunakan evolusi pasifnya, ia menyerang mayat kepiting dengan kekuatan luar biasa untuk mengumpulkan jarahan. Ia memeriksanya dengan cermat dan menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Ia perlu mendapatkan 1 miliar emas dan melihat jarahan apalagi yang telah dicuri. Untuk saat ini, ia menyimpan semua jarahan dengan aman di inventarisnya. Kali ini, Xiao akhirnya senang dengan jarahannya karena ia mendapatkan busur penembus baju besi yang sebenarnya tingkat perak dan setiap serangan darinya mengurangi pertahanan lawan sebesar 5 poin dan bisa menumpuk kemampuan dukungannya hingga 5 kali. Ia bersukacita karena ini akhirnya busur yang layak dan sempurna untuk menghadapi monster pertahanan tinggi, dan ia langsung melengkapinya. Ia juga mendapatkan item lain seperti sarung tangan baja, lagi-lagi tingkat perak, yang mempercepat pemuatan panah di busur. Ia juga mendapatkan pedang besar emas, tingkat perak, yang melepaskan energi pedang emas dengan setiap ayunan dan memberikan 30% dari kekuatan serangannya. Namun, ia tidak bisa melengkapinya dan berpikir tentang menjualnya atau memberikannya kepada seseorang nanti. Selain itu, ia mendapatkan jimat kehidupan, tingkat perak, yang meningkatkan pertahanannya dan memulihkan 10 HP per detik saat ia tidak dalam pertempuran, dan ia segera melengkapinya. Ia memiliki 21 poin atribut yang belum dialokasikan dan menambahkan semuanya ke dalam kelincahan. Secara keseluruhan, setelah semua pembaruan, sistemnya terlihat cukup bagus. Tapi kemudian ia mendapatkan notifikasi bahwa ia telah bermain selama lebih dari 15 jam dan harus dipaksa keluar. Ia tidak percaya bahwa sudah begitu lama dan ia ingin melawan, tapi sistem memaksanya untuk log off karena ia praktis seorang pecandu pada titik ini. Ia bangun kembali di dunia nyata, berteriak bahwa ia masih ingin menggiling, tapi kemudian ia menyadari bahwa ia berada di POD Gaming di hotel yang sangat steril atau kamar rumah sakit. Ia menyadari betapa memalukannya teriakannya. Logout sistem adalah bagian dari sistem anti kecanduan, tapi ia tidak percaya bahwa orang dewasa seperti dirinya masih memenuhi syarat untuk itu. Selain ini, segala sesuatu dalam game berjalan lancar, dan pada tingkat ini, ia akan memastikan bahwa musuh-musuhnya dan ular di sekitarnya yang menghisapnya akan segera membayar harga yang mahal. Pahlawan kita menyadari bahwa adiknya sekarang berbaring di tempat tidur tertidur, dan ia tidak percaya bahwa ia benar-benar datang ke kamar rumah sakitnya dan menunggunya. Ia telah membawakan bubur, dan ia berpikir bahwa aroma dan teksturnya sangat enak. Rupanya, Xiao Tong selalu dimanjakan seperti putri sejak kecil dan tidak pernah mengangkat jari. Tapi sekarang setelah ia sakit, ia pasti telah menanggung banyak hal di dapur untuk merawatnya. Ia tersentuh oleh tindakan cintanya dan mengambil gigitan bubur yang penuh kasih. Tapi kemudian ia menyadari bahwa sementara adiknya mungkin terlihat bagus, ia tidak benar-benar koki yang baik karena rasanya benar-benar buruk. Tersedaknya membangunkan Xiao Tong dan ia menyapanya, berpikir bahwa ia akhirnya berhenti bermain dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Ia benci melihat rasa malu dan jijiknya, tapi menyadari bahwa ia memakan bubur yang ia buat dengan sangat hati-hati. Ia melompat dengan bersemangat dan bertanya bagaimana rasanya. Xiao memikirkan situasinya, memutuskan untuk mengikuti sandiwara itu dan mengatakan itu cukup lezat. Xiao Tong tidak percaya dan memohon padanya untuk menghabiskannya, senang bahwa ia menyukai masakannya. Tapi pahlawan kita, yang baru saja melawan banyak monster tingkat tinggi, berpikir dalam hati bahwa ini mungkin ujian terberat yang pernah ia hadapi dalam hidup. Mangkuk di depannya tidak lain adalah sup beracun. Namun, ia tidak punya pilihan selain memakannya. Keesokan harinya, tubuhnya benar-benar menyerah karena bubur yang buruk. Segera, perawat seksi masuk dan duduk tidak nyaman dekat dengannya, mengatakan bahwa tadi malam ia makan sesuatu yang buruk dan menghabiskan sepanjang malam muntah dan diare. Niatnya jauh dari murni. Ia adalah penggali emas kelas A, berpikir bahwa ia adalah pria muda, kaya, tampan, dan karena ia saat ini lemah, kepercayaan dirinya rendah, membuatnya menjadi target yang mudah. Ia ingin mengamankan hadiah ini untuk kehidupan mewah. Xiao Jojo tidak menyadari pesonanya, mengabaikannya, berpikir bahwa ia hanya terlalu lelah dari bermain game. Perawat menjadi terlalu ramah, membelai tangannya dan mengatakan bahwa jika ia membutuhkan apapun, ia akan melakukannya untuknya. Ini memberi Xiao ide, dan ia memintanya untuk mendorong kursi rodanya ke POD Gaming. Perawat tidak percaya bahwa CEO kaya itu tidak jatuh karena pesonanya. Ia bertanya-tanya apakah riasannya tidak cukup, tapi ia melakukan seperti yang ia minta, dan segera Xiao Jojo kembali ke dalam game, mampu bergerak bebas. Saat ia berjalan, ia menyadari bahwa saat ini ada 300.000 pemain online. Mengetahui bahwa lebih banyak orang bergabung melalui perangkat VR yang lebih murah. Dalam sebulan, basis pemain global akan melebihi 100 juta, jadi ia perlu naik level dengan cepat untuk membalas dendam. Ia membuka panel peralatannya dan melihat bahwa ia kehilangan peralatan tingkat atas, jadi ia perlu menemukan bos di atas level 20 untuk mendapatkannya atau membelinya dari toko. Segera, ia mengunjungi toko inventaris. Penjaga toko meneteskan air liur melihat baju besi perak pahlawan kita, menganggap ia kaya, dan memperlakukannya dengan baik. Pahlawan kita, bagaimanapun, tidak terkesan
ketakutan, berpikir bahwa item-item itu semua sampah perunggu. Untuk mengalahkan tingkat emas, bos, dia membutuhkan perlengkapan tingkat emas yang lebih baik yang kemungkinan besar disembunyikan oleh sang pemilik toko. Ia langsung memintanya untuk menunjukkan barang-barang harta karun tersebut, namun si pemilik toko berpura-pura tidak tahu dan berkata ia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh sang pahlawan. Pemilik toko mencoba berdalih, mengatakan bahwa barang yang dipajang adalah satu-satunya yang ia miliki, dan karena Jao adalah bangsawan mewah, ia bisa memberikannya diskon. Namun mengenai harta karun toko, ia mengklaim tidak ada barang seperti itu. Bahkan jika ada pun, sang pahlawan tidak akan mampu membelinya. Jaoju menyeringai, mengeluarkan permata berharga, dan pemilik toko seketika berubah sikap, menyadari bahwa ia telah gagal mengenali pelanggan sekaya ini. Sang pahlawan menyadari bahwa tingkat kesukaan pemilik toko terhadapnya meningkat 70%. Dan pada detik berikutnya, sebuah pintu rahasia terbuka. Mereka berdua melangkah masuk. Pemilik toko menunjukkan barang-barang yang seharusnya baru dijual 30 hari setelah peladen dibuka. Namun karena Jao sudah ada di sana, ia boleh memilih satu. Ada banyak barang yang dipajang, tetapi sang pahlawan tidak terkesan. Ia berpikir semuanya hanyalah sampah tingkat perak, dan pemilik toko bahkan tampak sedikit tersinggung. Saat itulah Xiao menyadari sesuatu dan, seperti magnet, ia tertarik ke arahnya. Itu adalah topeng yang tampak berbahaya. Ia meminta topeng itu kepada pemilik toko. Pemilik toko menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya topeng emas di seluruh permainan sejak peladen dibuka. Awalnya barang itu dijadwalkan untuk dijual seharga 200.000 koin emas bulan depan, tetapi karena sang pahlawan memberinya batu kristal, ia akan memberikan diskon menjadi 150.000 koin emas. Pemilik toko terus mengoceh bahwa pemain rata-rata butuh waktu setahun penuh untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Saat si pemilik toko masih sibuk bicara, Jaoju langsung mentransfer seluruh uangnya seketika, mengabaikan diskon karena ia tidak membutuhkannya. Ia mengatakan pada pemilik toko bahwa lain kali jika ada sesuatu yang berharga, ia harus memberitahu sang pahlawan terlebih dahulu. Begitulah cara pemilik toko menjadi pekerja setianya. Berjalan keluar dari toko, sang pahlawan menghitung bahwa jumlah yang baru saja ia keluarkan setara dengan 2 juta tunai. Tetapi untuk perlengkapan kepala yang unik, ini jelas bukan harga yang mahal dan merupakan kesepakatan yang bagus. Ia mengaktifkan topeng itu dan memamerkannya kepada semua orang. Dalam pengaturan, ia melihat bahwa ia bisa memilih apa yang ingin ditampilkan dan apa yang tidak tentang dirinya. Topeng itu adalah topeng harimau putih. Topeng itu memberikan tambahan 50 kekuatan dan memiliki efek khusus yang membuat monster serta pemain yang levelnya lebih rendah darinya ketakutan. Berjalan masuk ke desa, semua orang menatapnya dengan takjub, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Namun, tidak semua orang terkesan karena beberapa pemain merasa iri saat melihat seseorang sudah mengenakan barang tingkat emas. Mereka semua meyakinkan diri bahwa pasti ada seorang penipu di antara mereka karena mustahil perlengkapan tingkat emas bisa muncul di toko resmi secepat ini. Jadi, satu-satunya kesimpulan yang mereka ambil adalah kecurangan. Saat itu juga, seseorang menghentikan Jao, dan ketika ia berbalik, ia melihat sekelompok pemain yang tampak urakan. Mereka memintanya, dengan cara yang kurang sopan, untuk menyerahkan perlengkapannya karena terlihat bagus. Sang pahlawan tidak percaya mereka punya nyali untuk meminta barang itu dan bertanya-tanya alasan konyol apa yang membuat mereka berpikir ia akan melakukannya. Namun, para preman itu merasa terlalu percaya diri. Mereka mengklaim bahwa satu-satunya alasan ia memiliki perlengkapan berkualitas tinggi adalah karena ia menggunakan semacam ceat atau hack. Jadi, jika ia tidak ingin dilarang bermain, ia harus memberikan semuanya dan membiarkan mereka pergi. Xiao hampir tertawa karena mereka jelas mencoba merampok dirinya. Sementara itu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka dan menyaksikan perdebatan itu, berpikir bahwa ia mungkin akhirnya dalam masalah, dan banyak dari mereka yang jelas merasa iri. Segera, kerumunan terbentuk dan para preman tahu mereka bisa memanfaatkannya. Salah satu dari mereka mulai meneriakkan bahwa mereka harus memberi pelajaran pada sang peretas. Sang pahlawan berdiri diam dan menyaksikan saat orang-orang di sekitarnya bersorak agar para preman memukulinya dan mengambil semua perlengkapannya. Pemimpin kelompok itu menuntut kembali agar ia menyerahkan barang-barangnya atau mereka bertiga akan membunuhnya dan mengirimnya kembali ke titik respawn. Dan setiap kali ia keluar, mereka akan menjatuhkannya lagi. Namun kali ini, Xiao tidak di sini untuk bernegosiasi. Ia di sini untuk membunuh. Ia mengeluarkan titik deteksinya dan berpikir tentang bagaimana selalu ada orang bodoh di dunia ini yang akan mempercayai apapun yang mereka dengar. Namun kenyataannya, orang kuat seperti dirinya harus memberi pelajaran pada orang bodoh seperti mereka. Salah satu dari mereka adalah prajurit level 4. Lainnya adalah pembunuh level 5, dan yang terakhir adalah pemanah level 5. Dengan itu, ia menyuruh mereka bertiga untuk menyerangnya sekaligus, dan mereka menyerbu bersama, mengira bahwa sang pahlawan hanyalah orang bodoh yang sombong. Tetapi Xiao bukanlah orang biasa. Topeng itu mengeluarkan roh macan tutul, dan mereka bertiga jatuh kembali ke tanah, ketakutan dan terluka. Semua berkat efek tingkat emas. Semua orang di sekitar tidak percaya apa yang mereka lihat karena pertarungan berakhir dalam sekejap. Sang pahlawan berjalan ke arah pemimpin geng dan berkata bahwa ID-nya adalah Morning Wine Evening Song dan dia dipersilakan untuk datang membunuhnya kapan saja jika dia berani. Salah satu penonton tiba-tiba mengingat nama itu dan berkata bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dengan itu, dia membuka peringkat papan skor dan menyadari bahwa sang pahlawan saat ini adalah pemain nomor 1 di seluruh dunia dan mereka semua baru saja mencoba mencari masalah dengan orang itu. Semua pemain tidak percaya bahwa dia adalah legenda peringkat 1 dan mereka dengan cepat berubah sikap lalu mulai bersorak untuknya sampai-sampai pemimpin geng pun menyadari bahwa dia baru saja dihajar oleh prajurit nomor 1 di dunia. Namun Xiao tidak menikmati semua pujian itu dan malah fokus pada misi yang ada dalam pikirannya. Rupanya, ada satu hal yang perlu dia lakukan sebelum kembali berburu monster. Jadi, dia berjalan mendekat dan melihat seorang gadis kecil
Ling'er sedang bermain dengan katak dan dia langsung menyeringai seolah sudah mengetahui rahasianya. Dia menghampirinya dan bertanya apakah dia mengenal Lady Go. Namun gadis kecil yang bersikap seperti anak nakal itu langsung bertanya mengapa dia memanggilnya gadis kecil padahal hampir tidak ada perbedaan usia di antara mereka. Hal ini membuat sang pahlawan memastikan bahwa dia adalah orang yang dicarinya. Dia berjongkok di depan dirinya dan bertanya apakah dia adalah putri Ling'er. Ling'er tidak mengerti bagaimana orang asing bisa mengetahui namanya dan rahasia bahwa dia adalah putri Gu. Tapi Xiao Zhou sedang ingin sedikit menggodanya. Jadi dia berbohong dengan santai bahwa ibunya berjanji bahwa mereka berdua akan menikah dalam 5 tahun. Mendengar ini, Ling'er yang malang mulai gagap dan berlari untuk mencari ibunya, berteriak seperti anak kecil yang ketakutan. Mendengar tangisannya, Gu bergegas keluar rumah dan memeluk Ling'er, tanpa bingung dengan apa yang dikatakan anaknya. Saat itulah sang pahlawan keluar dari bayang-bayang dan memperkenalkan diri. Dan Gu tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil melewati ujian tingkat kesulitan jantung. Tapi tentu saja, itu terasa jelas bagi seseorang seperti Zhao Ju. Dan dia mengingatkannya bahwa dia berjanji bahwa begitu dia keluar, dia akan datang mencari putri Gu. Karena dia pria yang memegang janjinya, dia di sini untuk menjalankan misi. Gu dengan protektif bertanya apa yang dia inginkan karena jika dia mencoba sesuatu yang tidak pantas, dia akan pindah. Hal ini sedikit mengejutkan sang pahlawan karena dia benar-benar menakuti seorang NPC hingga berpikir untuk pindah dan dia pasti pemain pertama yang pernah melakukan itu. Jadi dia mundur selangkah dan berkata bahwa dia tidak perlu gugup. Dia hanya ingin dia memberinya peta ruang bawah tanah tingkat menengah. Namun Gu dengan tenang mengatakan padanya bahwa dia tidak memiliki barang seperti itu. Tubuh Xiao seketika mulai bergetar dan Gu bersiap untuk serangan, berpikir bahwa ini mungkin akhir bagi mereka. Tapi dia menunggu pukulan dan tidak ada apapun yang datang. Sebaliknya, sang pahlawan memberinya kristal dengan senyum hangat, hampir seperti Sinterklas yang memberikan kue. Dia mengatakan ini sebagai ucapan terima kasih karena telah mengizinkannya mengambil ujian kelas tersembunyi sebelumnya. Melihat kristal itu, kesukaannya meningkat 50% dan mata dia serta putrinya mulai berkilat. Dia hampir mulai meneteskan air liur saat melihatnya, tetapi Ling'er, yang sedikit nakal namun tetap seorang bocah kecil yang lucu, mengambilnya dari tangan ibunya karena dia pikir kristal itu sangat cantik. Go mengejarnya dan mereka berdua mulai bertengkar. Saat itulah Ling'er keceplosan mengatakan bahwa ini mungkin tanda pertunangan mereka yang seharusnya terjadi dalam 5 tahun. Sang pahlawan menyadari bahwa dia mungkin telah mengacau dengan berbohong pada gadis itu karena dia tidak memiliki filter dan tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi, dia mempercayai kebohongan itu sepenuhnya. Dia melanjutkan sandiwara itu dengan mengatakan bahwa yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah memastikan ibunya memberinya peta terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan menikahinya pada waktu yang tepat. Go akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa menurut aturan, peta menengah hanya bisa diserahkan setelah 20 hari sejak peladen dibuka. Tapi karena dia menerima permata darinya, dia akan memberitahu rahasianya. Sistem memberikan kepala desa izin untuk memberikan peta kepada pemain yang menyukai tantangan. Tanpa membuang waktu, Ling'er mengklaim bahwa dia tahu persis di mana rumah kepala desa dan dia akan membawanya ke sana. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di rumah kepala desa di mana kepala desa sedang tidur siang di bawah sinar matahari, berpikir bahwa hidupnya tidak bisa lebih baik lagi. Namun, dia melihat sesuatu yang bergegas ke arahnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, Ling'er melompat ke arahnya, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan tergencet di bawah berat badannya. Dia tidak terlalu keberatan dan hanya bertanya siapa yang mencarinya, dan saat itulah sang pahlawan muncul mengatakan bahwa dia akan berbicara terus terang. Dia hanya butuh peta itu dan kemudian dia akan segera pergi. Kepala desa mengingatkannya bahwa dia baru level 13 saat ini dan dia memberitahu dia untuk kembali ketika mencapai level 20. Tapi seperti biasa, dia mencoba memberikan suap dan menyerahkan batu lain. Alih-alih bersemangat, kepala desa menertawakannya dan bertanya apakah dia tahu mengapa dia menjadi kepala desa. Dia menjadi kepala desa karena dia memiliki harga diri dan kehormatan yang cukup untuk karakternya dan dia tidak menerima suap dari pria sombong sepertinya. Bahkan kemudian, dia masih mengambil permata itu. Dan Ling'er sedikit berkata bahwa jika kepala desa tidak menginginkannya, dia bisa memberikannya kembali kepada sang pahlawan. Dengan itu, kepala desa melemparkannya ke arahnya. Sang pahlawan tersenyum, berpikir bahwa gadis itu tidak terlalu menyebalkan. Tapi kepala desa membalas, mengatakan bahwa karena dia baru level 13, dia tidak mengerti bagaimana dia bisa naik level begitu cepat. Kebenarannya adalah bahkan serangga di tempat itu setidaknya level 20 dan pergi ke sana pada levelnya saat ini pada dasarnya adalah hukuman mati. Demi pengalaman yang jelas, dia tetap tidak bisa memberikan peta itu kepadanya. Sang pahlawan bersikeras bahwa dia bisa membuktikan kekuatannya dan mereka setuju untuk membuat kesepakatan. Pertama, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala desa. Dia menjelaskan bahwa setiap tahun desa diserang oleh kawanan serigala dan terkadang prajurit pemberani datang untuk membantu melawannya, tetapi mereka tidak pernah menyelesaikan masalah sepenuhnya. Itu karena ada pemimpin di balik serigala-serigala itu, Raja Serigala Putih. Misinya adalah menjatuhkan raja tersebut dan membawa kembali pandangannya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layarnya dan dia segera menerima misi tersebut. Dia memberitahu kepala desa untuk menyiapkan peta itu karena dia akan segera kembali. Tapi tepat saat itu, Ling'er menghentikannya dan berkata dia bisa pergi bersamanya dan dia bersikeras bahwa dia bisa melindunginya. Xiao memintanya untuk kembali ke ibunya karena dia tidak bisa menjadi pengasuh dan prajurit pada saat yang sama. Ling'er mendengarnya, tapi dia tetap membantah dengan mengatakan bahwa dia benar-benar bisa melindunginya dan mengalahkan Serigala Putih serta melindungi desa pada saat yang sama. Tapi kemudian dia menyadari bahwa notifikasi itu mengatakan bahwa kondisi penyelesaian misinya mencakup bahwa dia harus melindungi Ling'er juga. Jadi dia tidak punya pilihan selain
berkata ya dan bahkan mendengarkan rekannya tentang bagaimana dia siap untuk meninggalkannya sendirian. Dia terus menangis sampai dia setuju nanti di hutan. Lingard pergi ke tempat yang tepat yang menurut petunjuk misi adalah tempat terakhir terlihatnya serigala putih. Dia berpegangan pada jubah sang pahlawan karena tempat itu tampak menyeramkan dan dingin. Tiba-tiba ada raungan dan mereka berdua berbalik ke arah suara tersebut. Gadis malang itu ketakutan sementara Xiao berpikir mereka harus pergi ke sana. Dan ketika mereka melakukannya, mereka melihat bahwa seseorang sudah melawan serigala-serigala itu. Sang pahlawan menyapa prajurit itu dengan hangat, bertanya ke arah mana sarang serigala itu berada. Rupanya, sebuah kelompok sudah berjuang di sana. Dan mereka terdiri dari pemanah, pembunuh, prajurit, dan penyihir. Semuanya di level yang berbeda. Tapi pemimpin mereka sama sekali tidak terhibur karena ada tamu. Dan dia bertanya mengapa Zhao ingin tahu karena area tersebut sudah diambil oleh mereka, dan dia tidak diizinkan untuk menggiling level di sana. Sang pahlawan tidak tahu apa artinya itu. Tapi kemudian pemimpin itu mengangkat lengannya dan memamerkan tato ular di kulitnya, mengatakan bahwa mereka semua adalah bagian dari geng ular hijau dan area ini adalah wilayah mereka. Xiao bingung dan pemimpin tim menjelaskan bahwa area kerbau juga milik geng mereka. Dia memberitahu sang pahlawan bahwa jika dia ingin menggiling level di sini, dia harus membayar biaya. Jika tidak mereka akan mengirimnya kembali ke desa pemula di mana dia hanya bisa membunuh ayam. Pemimpin itu kemudian menyadari Lingard dan menunjukkan bahwa dia bukan pemain melainkan NPC dan bertanya apakah itu berarti mereka berdua sedang dalam misi. Xiao Zhou segera melindunginya, mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka. Dia juga mencatat bahwa metode penggilingan mereka terlalu tidak efisien. Salah satu pemain lain menjawab bahwa serigala mungkin memberi mereka pengalaman. Meskipun serigala liar adalah level rendah, mereka masih dianggap aman. Lingard tiba-tiba merasakan bahaya dan memperingatkan sang pahlawan bahwa sesuatu sedang datang. Dia melihat bayangan gelap bergerak melalui hutan dan dengan cepat meraih Lingard, melompat ke atas pohon. Kelompok itu berasumsi mereka telah menakuti Xiao. Kenyataannya, sang pahlawan berpikir mereka semua bodoh karena mereka tidak bisa merasakan niat membunuh dari serigala-serigala itu. Tiba-tiba, seekor serigala besar muncul tepat di atas mereka. Air liur menetes ke salah satu gadis, dan ketika dia melihat ke atas, dia hanya melihat mulut terbuka raja serigala putih besar, siap menyerang. Sebelum dia bisa bereaksi, serigala itu menelannya, hanya menyisakan kakinya yang terlihat oleh teman-temannya. Melihat raja serigala siap menyerang, semua anggota kelompok mulai melarikan diri saat binatang itu memburu mereka satu persatu. Kemudian tanpa peringatan, dia menghilang ke udara tipis dan meluncurkan serangan mendadak, memburu mereka seperti serangga kecil. Darah tumpah di mana-mana. Apa yang tidak disadari serigala itu adalah bahwa jauh di atas pohon, Zhao sudah menonton, mempelajari serangannya dan mencari kelemahan apapun. Notifikasi sistem menunjukkan raja serigala adalah level 20 dengan titik lemah di perutnya. Kesehatannya sangat besar, sekitar 4000 XP, dan dia memiliki kerentanan lain di matanya, tetapi keterampilannya tetap tidak diketahui. Sang pahlawan menyadari bahwa serigala itu memiliki trik di lengan bajunya. Penghilangan tiba-tiba itu mustahil bagi seseorang dengan kecepatan seperti itu, yang berarti serigala itu menyembunyikan kekuatan sejatinya. Xia ingin mengujinya, jadi dia menyiapkan panah dan pedangnya. Lingard dengan cepat meletakkan tangannya di depannya, menghentikannya. Ini menarik perhatian serigala itu, dan dia melihat mereka berdua duduk di dahan. Dia pergi untuk saat ini. Sang pahlawan melompat turun mencoba mengejar serigala itu, tetapi Lingard menghentikannya lagi. Dia menjelaskan bahwa 5 orang tadi menarik agro raja serigala dengan membunuh terlalu banyak serigala. Jika sang pahlawan menarik perhatiannya sekarang dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati. Mereka harus benar-benar siap sebelum pertarungan. Sang pahlawan tertegun bahwa seorang NPC kecil bisa memiliki wawasan dan kasih sayang seperti itu, tetapi dia tahu dia benar. Dia perlu meningkatkan statistiknya. Dia bertanya bagaimana, dan dia memberinya peta jalan terperinci yang menunjukkan sarang raja serigala. Sang pahlawan bertanya mengapa dia tidak memberikannya lebih awal. Dia dengan akal menjawab bahwa sekarang dia tidak boleh berpikir bersamanya adalah gangguan. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa evolusi tersedia. Sang pahlawan menyeringai, berpikir sudah saatnya. Sarung tangan muncul di lengannya dan bahkan Lingard mengagumi keindahannya. Merasa sombong dan arogan, sang pahlawan menyombongkannya dan mengembangkan garis keturunannya lagi. Tapi tiba-tiba notifikasi berkedip karena kesalahan. Semua auranya terkuras ke angka negatif. Dia sudah berevolusi dan tidak bisa berevolusi lagi. Malu, dia tertawa, berpikir setidaknya dia sudah mencoba. Sang pahlawan menyadari bahwa untuk saat ini dia hanya bisa mengembangkan keterampilan bayangannya, tetapi dia belum benar-benar menggunakannya. Dia memutuskan sudah waktunya untuk mengujinya dan mengaktifkan bayangan itu. Seketika, cahaya biru mengelilinginya dan versi bayangan tubuhnya muncul di langit. Itu terlihat seperti pahlawan super keren yang terbuat dari air, pantulan dirinya yang mengesankan. Dia menoleh ke Lingard, berpikir dia mungkin benar-benar bisa memberdayakannya juga, dan dia mungkin benar. Kemudian, dia fokus untuk menguji kemampuan bayangan itu. Dia memerintahkannya untuk menggunakan panah 7 bintang. Seperti yang diharapkan, bayangan itu tampil tanpa celah, tetapi sebelum dia menyerang, dia menghentikannya dan menyadari sesuatu yang lebih kuat. Bayangan itu juga bisa menggunakan keterampilan. Ini memicu ide baru, rencana licik yang bisa dia gunakan untuk mengakali sistem itu sendiri. Xiao memerintahkan bayangannya untuk mengaktifkan evolusi dan dengan satu perintah, itu mulai berubah. Energi emas melonjak di sekitarnya. Dan karena bayangan itu adalah bagian dari Xiao, dia juga merasakan efeknya. Bayangan itu berevolusi menjadi bayangan ganda, dan notifikasi memperingatkan bahwa itu tidak dapat berevolusi lebih jauh. Sekarang dia bisa memanggil 2 bayangan sekaligus, masing-masing mewarisi 60% dari kekuatan serangnya selama 1 menit penuh. Sang pahlawan tidak menyangka itu akan berhasil, tetapi dia
dia senang dan sedikit terkejut bahwa itu berhasil. Ling'er menyela, bertanya apakah dia curang, tetapi sang pahlawan tertawa, mengatakan bahkan kecurangan pun tidak akan sekuat atau sepintar ini. Kenyataannya, dia menang murni karena kecerdasan dan keterampilannya. Ling'er menunjukkan bahwa tingkat kemenangannya saat ini hanya 20%, dan sang pahlawan memutuskan dia perlu mendorong angka itu lebih tinggi. Dia mengembangkan panah 7 bintang, meningkatkannya menjadi panah api 7 bintang, yang menembakkan 7 panah api berturut-turut ke satu target. Setiap panah memberikan kerusakan nyata yang setara dengan 1% dari kesehatan maksimum musuh. Sang pahlawan sedikit kecewa, berpikir itu akan berevolusi menjadi 8 panah, tetapi Ling'er memarahinya karena mengeluh, mengatakan itu sudah sangat kuat. Dia mencatat bahwa tingkat kemenangannya sekarang telah naik menjadi 34%. Notifikasi memberi sinyal bahwa waktu tunggu bayangan telah selesai, dan bahkan sang pahlawan terkesan betapa cepatnya itu diatur ulang. Dia mencoba menguji evolusi aktif terakhir, tetapi notifikasi mengatakan itu masih dalam waktu tunggu. Dia dengan cepat menyadari, bayangan mewarisi statistik tubuh utama dan waktu tunggu keterampilan. Jadi, karena tubuh utama baru saja menggunakan evolusi aktif, bayangan itu belum bisa menggunakannya. Lain kali, dia perlu meningkatkan kedua bayangan terlebih dahulu sebelum mengaktifkan untuk menghindari situasi sulit melawan bos. Sang pahlawan memberitahu Ling'er untuk ikut dengannya, mengungkapkan dia memiliki rencana baru untuk meningkatkan tingkat kemenangan mereka. Dia tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi mengikuti dengan patuh. Segera, mereka mencapai sungai dan berburu buaya tingkat lanjut yang dagingnya memulihkan 200 HP dan meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 30%. Mereka senang mendapatkan makanan berharga seperti itu. Sang pahlawan mengaktifkan bayangan untuk membantu memasak. Dan 1 jam kemudian, Ling'er bersendawa dengan bahagia karena kenikmatan murni memakan ikan dan daging berkualitas tinggi. Xiao tidak terkejut karena makanannya kelas atas dan keduanya puas dengan pesta itu. Xiao memasukkan sebagian daging ke dalam inventarisnya untuk digunakan nanti. Dia memeriksa dan melihat bahwa efisiensi ketiga bayangan itu luar biasa. Dan dengan semua barang pemulihan, dia seharusnya memiliki lebih dari cukup untuk menangani serigala. Dia menanyakan tingkat kemenangannya, dan Ling'er memberitahunya bahwa itu sekitar 40% untuk saat ini. Dia bangkit siap untuk menjatuhkan Raja Serigala dan bergegas maju dengan Ling'er mengikuti di belakangnya. Apa yang tidak mereka sadari adalah beberapa pemain usil mengikuti mereka, mengawasi setiap gerakan mereka. Di sarang Raja Serigala, Xiao berterima kasih kepada Ling'er karena memberinya peta. Dia memanggil bayangannya dan mengaktifkan perangkap maut. Setiap bayangan berlangsung 60 detik dan perangkap maut memiliki waktu tunggu 30 detik yang berarti setiap bayangan dapat memasang 2 perangkap per panggilan. Itu memberinya total 4 perangkap. Dia mengulangi proses itu berulang kali sampai jaring mematikan tersebar di pintu masuk. Tapi perangkap itu tidak terlihat oleh orang lain, jadi hanya dia yang bisa melihatnya. Ling'er pikir itu agak berlebihan, tetapi anehnya tingkat kemenangannya belum meningkat. Xiao menggigit daging, mengingatkan dirinya sendiri bahwa Raja Serigala itu cepat, jadi dia harus memastikan itu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ling'er meyakinkannya bahwa rencananya baik-baik saja, tetapi dia menunjukkan bahwa tingkat kemenangan masih belum mencapai 50%. Xiao menyeringai, mengatakan dia punya trik lain di lengan bajunya. Dia menyuruhnya bersembunyi di balik pohon, sementara dia memasang perangkap di sekelilingnya untuk menjaganya tetap aman. Tidak peduli apa yang muncul, tidak peduli apa yang keluar, dia harus tetap di tempat. Kemudian sang pahlawan memanggil Raja Serigala Putih, menantangnya untuk keluar dan menghadapinya. Kata-katanya memprovokasi Raja dan itu mengintip keluar dari guanya. Xiao berdiri siap, menunggu dengan sabar agar itu masuk ke perangkapnya yang dipasang dengan hati-hati. Raja Serigala akan keluar dari guanya, tetapi kemudian dia tiba-tiba mencium sesuatu dan alih-alih keluar, dia mundur kembali ke dalam seolah-olah dia baru ingat dia lupa mematikan kompor. Ini membingungkan Xiao Ju, yang menyadari dia mungkin telah meremehkan betapa waspadanya binatang ini sebenarnya. Sang pahlawan mulai berteriak, memanggilnya pengecut dan menuntutnya keluar, mencoba memprovokasi Raja Putih lagi. Ling'er mengawasinya dari balik pohon, berpikir bahwa meskipun dia bertindak keren terkadang, dia masih ingin melihat apa yang bisa dia lakukan jika dia berencana menikahinya di masa depan. Tapi dia tidak tahu bahwa tangan seseorang akan menutup mulutnya, meredam teriakannya. Pria yang sama yang diam-diam mengikuti sang pahlawan dan Ling'er meraihnya dan menculiknya. Tepat saat itu, Zhou mendapat notifikasi sistem bahwa perangkap telah dipicu. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada perangkap Raja Serigala yang disentuh, yang berarti hanya satu hal, perangkap yang dia pasang di sekitar Ling'er telah mati. Sejenak, dia berpikir Raja Serigala mungkin telah mengambilnya. Tapi ketika dia memeriksa, dia melihat sekelompok preman menyeret Ling'er yang malang. Dia berjuang dan berteriak pada mereka untuk melepaskannya. Bos mereka tertawa dan menyebut Ling'er kucing liar. Sementara pengikutnya mengerang karena perangkap masih tersangkut pada salah satu dari mereka. Mereka mengganggu momen kecil mereka dan memberitahu bos untuk melepaskan gadis itu. Ling'er segera angkat bicara, mengatakan bahwa suaminya akhirnya ada di sini untuk menghajar mereka. Bahkan preman itu bingung, bertanya-tanya bagaimana gadis kecil seperti dia bisa punya suami. Sang pahlawan kesal karena dia membuatnya terlihat buruk di depan semua orang, tetapi dia tetap tidak menangkap petunjuknya dan mulai berteriak dan meratap. Semua orang menertawakan Xiao, berpikir dia mungkin benar-benar menyukai anak-anak dan sang pahlawan membenci setiap detiknya. Bos bertanya pada Zhao apakah dia tahu milik siapa tanah ini, dan sang pahlawan menjawab bahwa dia tahu. Dia sadar bahwa tempat ini milik geng ular hijau. Bos tidak percaya dia masih berani menginjakkan kaki di atasnya. Dia kemudian bertanya tentang rekan-rekannya yang disergap di daerah itu pada siang hari dan bertanya apakah
Xiaoju ada hubungannya dengan mereka. Sang pahlawan menjawab bahwa bukan dia yang membunuh mereka. Bahkan jika mereka tidak mempercayainya, mereka bisa menunggu orang-orang itu bangkit kembali dan bertanya sendiri kepada mereka. Bos menghinanya dan mengatakan dia pengecut dan bahkan tidak akan berani menyentuh ular hijau. Xiao ingin membalas, tetapi dia memutuskan untuk tetap tenang karena Linger masih dalam bahaya. Dia berbohong dan mengatakan dia hanya berkeliaran di hutan, tetapi mereka tidak mempercayainya. Mereka berpikir pasti ada bos tersembunyi di sekitar sini dan bahwa sang pahlawan datang untuk mendapatkan informasi agar dia bisa naik level. Mereka mengklaim lebih baik jika dia menyerahkan lokasi bos agar mereka bisa menangani masalah itu sendiri. Xiao tertawa di dalam berpikir orang-orang ini begitu mudah tertipu sehingga dia mungkin bisa menyerahkan lokasi bos kepada mereka. Tetap saja, dia ingin mendorong mereka sedikit dan berkata bahwa jika mereka membiarkan Linger pergi, bos tersembunyi itu akan menjadi milik mereka. Dia fokus untuk menjaga Linger tetap aman, tetapi bos bertanya apakah dia tahu siapa yang dia ajak bicara. Gadis itu memperkenalkan bos sebagai Yan Cheng, tuan ketiga yang terikat dengan konsorsium terbesar kedua di grup Yang Kang dan peringkat ke-27 di daftar surgawi. Sang pahlawan ingat dia pernah berpikir pria itu tanpa familiar dan dia ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa perusahaannya sendiri memegang 40% saham di konsorsium itu. Bahkan ayahnya memperlakukan pria ini dengan sopan dan penuh hormat. Namun, sang tuan bertindak seperti perampok karena dia tidak tahu dengan siapa dia berurusan dan mencoba merampok Xiaoju. Xiao menyadari dia tidak punya pilihan lain sekarang selain menunjukkan kepada orang-orang ini cara menghormati orang tua mereka. Dia akan menjentikan jarinya ketika raungan tiba-tiba di dalam gua menarik perhatian semua orang. Gadis itu memberitahu tuannya bahwa bos tersembunyi itu pasti ada di dalam. Bos mengumpulkan anak buahnya dan membangkitkan semangat mereka, mengatakan mereka akan menyerbu bos itu dan mengalahkannya. Semua orang bergegas maju dan bahkan melemparkan Linger ke arah sang pahlawan karena mereka berpikir mereka memiliki masalah yang lebih besar sekarang. Xiao menangkapnya dan menyaksikan kekacauan itu terungkap dari kejauhan. Dia bertanya-tanya bagaimana para idiot ini menjadi geng terkemuka. Mereka tidak bersiap untuk apapun sebelum melawan apa yang disebut bos. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Jika mereka langsung masuk ke perangkapnya, maka dia tidak akan bertanggung jawab. Dan seperti yang dia prediksi, setiap orang dari mereka melangkah ke perangkap sang pahlawan, bingung, dan sudah sedikit takut. Sang tuan, yang tidak lagi berani sama sekali, melihat Raja Putih berdiri di depannya, dan kakinya mulai gemetar. Dia bertanya-tanya bos macam apa ini karena makhluk itu tidak terlihat seperti monster yang akan menghancurkannya dalam sekejap. Salah satu pembunuhnya mendeteksi titik lemah, tetapi masalahnya makhluk itu level 20. Dia bertanya pada bosnya dengan panik apa yang harus mereka lakukan dan bos yang juga mencoba untuk tidak panik berbohong bahwa karena dia ada di sini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengklaim dia memiliki bakat prajurit tersembunyi dalam permainan. Raksasa Barakure berkat semua uang yang dia habiskan untuk naik level. Dia tidak bisa kehilangan muka di depan orang-orangnya. Jadi dia segera menggunakan keterampilan itu dan berubah menjadi raksasa Barerik di depan Raja Putih. Keterampilan aktifnya meningkatkan kekuatan sebesar 130% dan kekuatan serangan sebesar 150% dan memiliki efek eksekusi yang besar. Bahkan sang pahlawan senang melihat keterampilan seperti itu karena mungkin berguna baginya nanti. Sementara itu, Linger bertanya apakah dia benar-benar akan menyerahkan misi, tetapi dia memberitahunya tidak ada. Terburu-buru dalam membunuh monster itu. Dia ingin menikmati sedikit hiburan terlebih dahulu. Semua orang mulai bersorak untuk tuan muda mereka, mengatakan dia fenomenal dan akan mengalahkan makhluk itu. Bahkan bos itu sendiri menjadi sombong. Percaya bakatnya dan lonjakan besar dalam kekuatannya akan membantunya mengalahkan Raja Putih. Selain itu, dia memiliki penyembuh dan pembunuh untuk mendukungnya. Dia menyerbu ke arah Serigala Putih, tetapi dia tidak mengharapkan apa yang terjadi. Serigala itu menangkapnya seolah-olah dia tidak lebih dari sekantong kentang. Dengan satu serangan cakar puncak baja, itu memberikan 800 kerusakan dan mengabaikan setiap pertahanan yang dia miliki. Tuan muda, yang penuh kesombongan sesaat yang lalu, sekarang hanya memiliki 80 HP tersisa dan praktis mati. Raja Putih melemparkannya ke samping seperti sampah. Pengikutnya tidak percaya bos mereka dipermalukan dan dikalahkan begitu mudah. Mereka panik dan lari untuk hidup mereka. Xia menyaksikan mereka bubar dan tidak bisa tidak mengagumi ketidakjujuran mereka dan betapa tidak bergunanya mereka ternyata. Serigala Putih mengaum dan segerombolan serigala mulai mengejar kelompok itu saat mereka melarikan diri. Salah satu gadis yang sebelumnya praktis menempel di sisi bosnya berpikir tidak ada alasan untuk takut pada serigala level 2 dan mengatakan mereka harus kembali dan menyelamatkan bos mereka. Yang lain berpikir dia bodoh. Mereka tidak bisa melawan begitu banyak serigala dan bos mereka sudah dikalahkan satu tembakan. Jadi mereka harus lari untuk hidup mereka. Bahkan dia berpikir penjilatan terus-menerus mungkin membuat mereka semua terbunuh. Jadi dia lari sendiri sambil meminta maaf dengan lemah kepada bosnya karena meninggalkannya. Kemudian dia melihat bahwa sang pahlawan tidak berlari sama sekali. Sebaliknya, sang pahlawan berjalan lurus ke arah bos mereka yang hampir mati dan dia ingin tahu apa yang direncanakan pria ini. Xiao sudah berbicara langsung dengan Raja Serigala Putih. Dia mengatakan serigala itu lebih pintar dari yang dia kira karena pada awalnya, dia berasumsi serigala itu pengecut karena menyelinap kembali ke guanya. Tapi dia menyadari serigala hanya melakukan itu untuk memastikan dia bisa membalas dendam pada serigala yang mengejarnya sebelumnya. Sang pahlawan terbunuh sekali. Tapi lain kali, lawannya bukan pesta biasa-biasa saja. Itu akan menjadi dia. Bos, Yang Kenxia, sekarang tergeletak di tanah, dipermalukan dan hampir mati. Berpikir sang pahlawan sombong karena tidak lari dan karena berani menghadapi Raja
Putih secara langsung. Dia memutuskan, hal terpintar untuk dilakukan adalah berpura-pura mati dan melarikan diri. Ketika keadaan menjadi tenang, Serigala Putih tidak suka diancam. Jadi dia memerintahkan serigalanya secara telepati untuk menyerang sang pahlawan. Sang pahlawan langsung menyalakan perlengkapan kepalanya dan berkata mereka hanya serigala, tapi dia adalah harimau. Aura besar meledak dari bentuk harimau putih raksasa, dan serigala berebut pergi, ketakutan dan sudah terluka. Serigala Putih benci melihat anak-anaknya terluka. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Xiao naik ke langit dan menembakkan panah langsung ke arahnya. Serigala Putih bergerak dengan kelincahan tajam dan menghindarinya satu persatu. Sang pahlawan menyadari kecepatan serigala itu terlalu banyak dan akurasinya tidak bisa mengimbangi. Jika dia tidak bisa mengendalikan tembakannya, dia tidak bisa mendaratkan pukulan. Serigala itu menyerbu dan menggunakan cakar puncak bajanya di saat yang sama Xiao memutuskan dia harus menghadapinya secara langsung. Cakar itu menyerang dengan bersih. Ling'er melihat dengan ngeri saat darah menetes dari sang pahlawan. Perisainya hancur dan dia kehilangan sejumlah besar XP. Sang pahlawan mulai mengejek serigala itu, mengatakan dia bodoh jika dia pikir sang pahlawan tidak bisa menghindar. Tapi kenyataannya, sang pahlawan membiarkan dirinya terluka dengan sengaja karena dia membutuhkan serigala itu untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Triknya adalah jika dia menghindar dari serangan itu, dia tidak akan bisa mengunci Serigala Putih ke posisi tetap. Apa yang tidak disadari Serigala Putih adalah bahwa bayangan melayang di atas kepalanya, mengarahkan panah api 7 bintang dari kedua sisi. Total, 14 panah api mengenainya. Dia menjatuhkan kepalanya dan mencoba menghindarinya, tetapi ada terlalu banyak, dan dia kehilangan hampir 1200 XP. Dia terbakar dengan kemarahan dan nyala api. Xiao mengejeknya dan mengatakan dia telah memasang perangkap di sekeliling mereka dengan ilusi, jadi berlari itu tidak mungkin. Dia menggigit daging buaya itu dan menantang serigala itu, memikirkan siapa yang akan bertahan lebih lama. Karena daging buaya itu kelas atas, dia mendapatkan kembali total 400 kesehatan. Serigala Putih berkumur dan menyerbu dan tiba-tiba menghilang di depan sang pahlawan. Zhao tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan bagaimana dia menggunakan mantra tembus pandang. Dia menjadi bingung dan Serigala Putih muncul di belakangnya dan menyerang, memberikan kerusakan XP. Saat Zhao terluka, dia ingat bahwa ini adalah teknik yang sama yang digunakan serigala itu sebelumnya untuk mengalahkan kelompok itu. Dia melihat Serigala Putih menghilang lagi dan muncul di depannya, menyerang lagi, dan dia mengulangi trik ini lagi dan lagi sampai hampir setengah dari HP sang pahlawan hilang. Serangan konstan memberinya kesempatan untuk menyembuhkan, dan dia berurusan dengan semua rasa sakit. Saat punggungnya menghadap serigala, dia melihatnya menyerbu lagi. Tapi pada detik terakhir, perangkap memicu dan mengikat serigala itu. Xiao memberi selamat padanya dan mengatakan langkah teleportasinya bagus, tapi itu hanya bekerja dalam pertarungan jarak dekat selama dia menempatkan perangkap di antara mereka. Serangan itu hanya akan memicunya dan memberinya kesempatan untuk membalas. Dia mengangkat busur dan panahnya dan mengatakan gilirannya untuk memberikan kerusakan. Dia mengenai hampir 200 kerusakan dan sekali lagi, Serigala Putih menjadi sangat marah sehingga dia mematahkan perangkap dan menyerang dalam satu serangan singkat dan memberikan kerusakan 800 XP lagi. Alih-alih mati, sang pahlawan mengungkapkan bahwa dia tahu selama ini perangkap tidak akan menahannya. Itulah mengapa dia tidak menghindar dan menggunakan tubuhnya untuk menahan serigala di tempatnya. Dia hanya butuh 3 detik. Dia menjentikan jarinya dan bayangan bangkit lagi. Dia memasang perangkap dan itu segera aktif dan beberapa perangkap menahan Serigala Putih. Dia menggunakan panah api 7 bintang dan menyuruhnya mati dan bayangan mengulangi serangan itu. Kali ini 21 bintang api mengenainya. Dua petualang di dekatnya berpikir untuk berburu serigala ketika mereka tiba-tiba melihat ledakan nuklir di depan mereka. Mereka tidak tahu permainan itu bahkan memiliki nuklir dan bertanya-tanya apakah itu pertasan, tetapi mereka tetap menikmati pemandangan itu. Ling'er menonton dan menjadi gembira karena Xiao hampir menang. HP Serigala Putih sekarang hanya 75 dan dia akan mati setiap detik. Xiao menggigit daging buaya Isa untuk pulih dan berpikir tentang bagaimana 9 panah meleset sebelumnya. Combo penuh akan melenyapkan serigala sepenuhnya. Dia menyadari dia perlu berlatih mengendalikan ilusinya dengan lebih presisi jika dia ingin tumbuh lebih kuat. Ling'er mendesaknya untuk menghabisi serigala agar mereka bisa menyelesaikan misi. Tapi sang pahlawan, yang masih dalam penyembuhan, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru karena dia memiliki sesuatu yang harus dia lakukan. Ling'er menjadi bingung dan Xiao memikirkan jawabannya. Yan Cheng, yang sebelumnya ditembak oleh Serigala Putih dan sekarang kembali ke keadaan biasanya, terus berpura-pura mati. Dia bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi sunyi setelah ledakan keras dan berpikir Xiao Zhou mungkin akhirnya mati. Dia masih tidak bisa bergerak karena jika dia melakukannya, semua orang akan tahu dia sebenarnya masih hidup dan itu akan memalukan. Tapi apa yang tidak disadari bocah ini adalah sang pahlawan sudah tahu tentang dia. Dia menjatuhkan panah tepat di dekat wajahnya untuk menakutinya. Yong Cheng bangkit tidak percaya bahwa dia benar-benar membunuh Raja Serigala Putih. Xiao mengatakan dia tidak melakukannya. Tapi kenyataannya raja itu hampir tidak bisa bertahan. Yang Kang segera mulai membungkuk mengakui bahwa sang pahlawan benar-benar kuat dan bahwa dia bodoh karena tidak mengenalinya lebih awal. Dia memohon pengampunan. Xiao Zhou menunjukkan belas kasihan yang langka, mengatakan dia bisa mengampuni nyawa sang pemimpin dan bahkan membiarkannya mendapatkan pengalaman dari Serigala Putih, tetapi dia membutuhkan dia untuk melakukan sesuatu sebagai imbalannya. Itu seperti menandatangani kesepakatan dengan iblis. Kenyataannya, sang pahlawan belum memiliki rencana yang jelas, jadi putra Yang Cheng harus menunggu. Saat waktunya tiba, Xia akan menemukan cara untuk memberitahunya. Dia kemudian mengeluarkan kapaknya, mengancamnya apakah dia setuju atau tidak. Yan Chong langsung ketakutan. Alasannya jelas. Segera Xia Tiani KAI diam-diam akan mengambil alih pekerjaannya, menggunakan
menggerakkan kelompok lain di perusahaan untuk melucuti posisinya. Meskipun pengaruh keluarga pemimpin terbatas, mereka mudah terombang-ambing yang akan memberi sang pahlawan waktu. Kemampuan untuk membawa atribut permainan ke dalam kenyataan akan dibuka dalam 6 bulan, jadi dia perlu naik level dengan mantap sebelum saat itu. Yan Chong mencoba berargumen bahwa bahkan jika dia setuju, Xia mungkin masih menembaknya. Sang pahlawan membalas mengatakan bahwa karena Yan Chong adalah seorang pengusaha, dia menyukai kesepakatan yang bagus. Jika dia setuju tanpa menegosiasikan satu kondisi pun, itu tidak bisa asli dan seseorang yang tidak serakah adalah seseorang yang bisa dia andalkan. Yan Chong mulai memanggilnya kakak laki-laki Xiao, berjanji untuk tidak menyembunyikan apapun. Dia memaparkan kondisinya. Jika sang pahlawan membantunya naik level dan mengamankan posisinya sebagai pemimpin geng ular hijau, dia akan melakukan apapun dalam kekuasaannya. Sang pahlawan setuju bahkan tanpa melihat targetnya. Dia melepaskan 7 penunjuk serangan lagi. Semuanya mengenai, menyerang serigala putih yang hampir mati dan menyebabkan ledakan lagi. Sang pahlawan, dengan caranya yang bada seperti biasa, menyatakan bahwa kesepakatan telah dibuat. Seperti yang dijanjikan, Xiao membiarkan sang pemimpin membagikan kemenangannya dan melompat dari level 8 ke 10. Sang pahlawan sendiri melompat dari level 13 ke 15 dan mendapatkan 14 poin atribut yang belum ditetapkan. Dia menerima gelar pembantai serigala dan sekarang penduduk desa semua berterima kasih padanya. Putra Yan Cheng berterima kasih atas bantuannya dan Xiao mengumpulkan semua jarahan karena pada akhirnya semua bahan adalah miliknya. Dia memberitahu sang pemimpin untuk berhenti memanggilnya kakak laki-laki karena dia tidak suka mitra kecil. Dia memperingatkan bahwa jika Yan Chong pernah menggunakan namanya untuk sesuatu yang memalukan, dia akan membuatnya. Berharap dia sudah mati. Yan Chong, setelah melihat kekuatan yang dimiliki sang pahlawan, tidak akan berani tidak patuh dan dia serta geng ular hijaunya sekarang setia kepadanya sampai mati. Xiao memanggil Linger yang sedang bermain dengan katak lagi dan mengatakan bahwa ketika waktu yang tepat tiba, dia akan menebus bantuan itu. Yan Cheng membungkuk saat pahlawan dan gadis kecil itu bergerak bersamanya. Linger tidak bisa berhenti menyombongkan diri, mengatakan betapa menakjubkannya sang pahlawan dan menyatakan bahwa dia akhirnya setuju untuk menikahinya. Xia menyadari lelucon kecilnya telah lepas kendali. Dia membungkuk padanya dan berkata dia hanya bercanda. Dia adalah NPC, tumpukan data, anak kecil, dan sangat cerewet. Jika dia terus memanggilnya suami, orang mungkin berpikir dia menyukai anak di bawah umur yang sama sekali tidak benar. Linger tidak suka nadanya. Dia langsung menggigitnya dan sang pahlawan yang kuat tidak punya pilihan selain berteriak seperti gadis kesakitan. Linger berteriak lagi dan lagi bahwa dia bukan anak kecil, melainkan seorang wanita muda. Zhao akhirnya melepaskannya dan bertanya-tanya siapa yang mendesainnya karena dia adalah anak yang cukup liar. Dia memintanya untuk berhenti dan memberinya beberapa menit karena dia ingin memeriksa jarahannya. Dari serigala putih, dia mendapatkan celana serigala putih tingkat perak yang pada panjang penuh meningkatkan gerakan sebesar 100%. Dia langsung melengkapinya, melipat gandakan kecepatannya dan membuatnya merasa seperti hampir terbang. Dia juga mendapatkan cakar serigala baja tingkat perak yang memiliki keterampilan yang menyerang dengan cepat dan langsung memindahkannya ke belakang musuh untuk serangan mendadak. Dia membuangnya, berpikir itu sampah, meninggalkan Linger. Bingung karena apa yang sebenarnya dia inginkan adalah bulu serigala putih, barang langka dan berharga. Dia juga memperoleh keterampilan memanggil legendaris, pelayan serigala, yang dapat memanggil 2 pelayan serigala bayangan yang mendeteksi unit tersembunyi dan menyerang mereka. Ini akhirnya membuatnya bahagia karena dia sekarang bisa membangun pemanggilan dan mempelajarinya dengan menghabiskan 20 koin perak. Sisa jarahan adalah bahan habis pakai yang bisa dia gunakan di berbagai sistem. Sementara itu, Gu bingung karena Xiao belum kembali dengan putrinya. Dia menyalahkan kepala desa karena membiarkannya pergi dengan anak itu. Kepala desa tidak punya jawaban, tetapi ketika dia melihat keduanya kembali dengan selamat, dia menghela napas lega. Begitu pula Gu. Linger bergegas memeluk ibunya dan Bu senang bahwa dia aman dan bahwa sang pahlawan tidak melakukan sesuatu yang buruk dengannya. Xiao, di sisi lain, praktis melemparkan kulit serigala ke kepala desa yang hanya tersenyum sedikit. Dia mengatakan dia tidak menyangka dia benar-benar melakukannya dan bahwa sepertinya dia bukan orang biasa. Dia mengeluarkan peta, menjelaskan bahwa itu adalah tempat pertemuan untuk level 20 hingga 40. Jika Zhao ingin masuk, dia harus mengikuti aturan. Setelah sebulan, dia akan diizinkan. Tetapi jika dia bersikeras untuk pergi lebih cepat, dia akan mengizinkannya. Karena ini peta tersembunyi, itu akan lebih sulit dari biasanya, tetapi hadiahnya lebih besar. Kepala desa juga memperingatkannya untuk berhati-hati. Sang pahlawan menerima notifikasi bahwa misinya selesai dan meyakinkan kepala desa bahwa dia bisa menangani dirinya sendiri. Linger bergegas mendekatinya, bertanya apakah dia benar-benar pergi. Dia bercanda, bertanya apakah dia ingin ikut dengannya. Seketika, Gose menyambarnya, mengatakan dia menggoda putrinya. Kenyataannya, Linger lebih terikat daripada yang dia biarkan, dan dia mencoba berteriak dan dengan keras kepala bersikeras bahwa dia ingin pergi bersamanya. Go memberitahunya bahwa karena dia sudah memiliki peta itu, dia harus pergi saja, tetapi Xiao punya lebih banyak tawar-menawar untuk dilakukan. Dia kembali ke kepala desa, menunjukkan bahwa kulit serigala adalah barang langka, namun dia hanya memberinya peta sebagai imbalannya, yang menurutnya cukup sedikit. Kepala desa berpikir dia memanfaatkan, tetapi dia berargumen bahwa dia hanya meminta kompensasi yang wajar. Orang jarang menyerahkan barang bagus kecuali didorong. Sang pahlawan menyinari energi emas di atas kepalanya, menakuti kepala desa sedikit. Dia setuju untuk memberinya lebih banyak. Dia memberinya keterampilan epik, serangan kekuatan, yang mengisi daya selama 7 detik untuk mencapai kerusakan maksimum dan memiliki efek menembus yang memberikan 500
500 kerusakan kelincahan. Xiao kagum, menyadari kepala desa benar-benar memiliki harta tersembunyi yang tidak pernah dia ketahui. Kemudian, sang pahlawan dan kepala desa pergi ke tepi sungai dengan satu panah buta. Xiao membuat jalan melintasi air. Dia kemudian menggunakan keterampilan serangan kekuatan yang sama dan terkesan dengan kekuatan dan presisinya. Kepala desa dengan bangga mengatakan tentu saja itu keterampilan etik dan bahkan bisa menembak melalui bukit kecil itu dari jarak yang begitu jauh. Dia memberi selamat padanya dengan mengatakan dia benar-benar seorang sosialis di hati, bukan kapitalis sepenuhnya, dan bahwa dia peduli pada orang-orang yang benar-benar berusaha. Dia kemudian menoleh ke Ling'er dan berkata bahwa mereka akan melihat sang pahlawan di lain waktu, dan memintanya untuk tumbuh dewasa. Ling'er berteriak kegirangan saat Xiao berlari pergi, meninggalkannya patah hati. Di sisi lain sungai di pinggiran kota, dia mengeluarkan peta kota Roy di depannya. Kota itu terlihat sangat indah dan dia bersemangat untuk menjelajahinya sebelum kelahirannya kembali karena dia memulai dengan sangat buruk. Dia melewatkan semua bos tersembunyi dan pencarian khusus kelas tertentu di desa pemula dan harus menghabiskan 2 bulan bertani sapi sebelum akhirnya mencapai kota Rai. Ketika dia masuk, dia menyadari semua barang terbaik sudah hilang. Tapi untungnya, dia telah menghafal lokasi peti, bos, dan NPC berguna yang bisa dia gunakan sekarang. Tujuan terpenting mulai dari kota Rai adalah bahwa setelah mencapai level 40 dan menyelesaikan misi khusus, dia dapat membawa kembali atribut ke dunia nyata. Itu adalah fokus utamanya untuk saat ini. Segera dia akan memastikan ular Xia Tian Kai ditangani. Tapi sebelum memasuki kota Rai, dia memutuskan untuk membersihkan inventarisnya. Dia ingin mengubah semua barang yang tidak dia butuhkan menjadi uang. Dia menuju rumah lelang di dekat tempat gadis-gadis berpakaian seperti kelinci, memancing orang ke dalam. Xiao terkejut dengan berapa banyak orang di sana, tetapi dia tahu itu hal yang baik karena semakin banyak orang, semakin cepat semua inventaris tokonya akan terjual. Salah satu gadis bertanya apakah dia di sini untuk melelang atau bertaruh dan akhirnya mengarahkannya untuk menyetor barang lelang di meja pendaftaran. Kemudian dia akan mendapatkan nomor dan barang-barang akan dilelang. Biaya penanganan 10% berlaku untuk penjualan yang sukses. Dia juga bertanya apakah dia ingin menyembunyikan identitasnya. Sang pahlawan berpikir sejenak. Dia tidak ingin dibombardir dengan permintaan untuk berpesta, bergabung dengan serikat pekerja, atau diganggu oleh orang-orang. Jadi, dia menyembunyikan identitasnya. Dia memasuki lelang langsung untuk melihat bagaimana kelanjutannya. Seorang wanita cantik melangkah maju dan semua pria memerah karena kecantikannya. Dia menjual cincin keserakahan, kualitas perunggu, yang membutuhkan lebih dari 10% keberuntungan. Seorang pria jelek berpikir barang perunggu itu bahkan mungkin layak dibeli. Tapi gadis itu menghentikannya. Dia mengatakan nilai sebenarnya bukan pada cincin itu ada pada emasnya. Tiba-tiba, Zhao ingat bahwa barang perunggu ini sebenarnya adalah barang langka yang tidak pernah bisa dia temukan dimanapun. Dalam kehidupan masa lalunya, dia ingat cincin emas kualitas berlian, artefak yang sangat langka yang meningkatkan keberuntungan sebesar 50%, menggandakan bahan jarahan dan uang, serta menjamin perlengkapan kualitas emas dari monster level 30 ke atas. Jika dia mampu mengembangkannya ke kualitas berlian, maka dia benar-benar akan memenangkan jackpot. Orang lain mencoba menawar dengan uang receh dan ceroboh, tetapi dia langsung mengangkat tangannya dan menawar 1 koin emas. Semua orang mengira dia gila karena menghabiskan begitu banyak uang untuk apa yang mereka yakini sebagai sampah yang tidak berguna, tetapi kemudian penawar lain tiba-tiba menawarkan 10 koin. Para penonton tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi karena perlengkapan perunggu tidak pernah dijual seharga koin emas, dan mereka berpikir kedua idiot ini pasti sudah kehilangan akal sehat. Penawar lain menatap sang pahlawan seolah dia tahu sesuatu, dan dia mulai curiga bahwa Jiaozhou mungkin benar-benar memahami nilai sebenarnya dari cincin itu. Sang pahlawan juga mencurigainya, tetapi dia tidak akan membiarkan cincin ini lolos. Jadi, dia menawar 30 koin. Penawar lain menggertakkan giginya karena harganya semakin tinggi dan dia menawar 50 koin. Dia kemudian mencoba memprovokasi Xiao dengan mengatakan dia pasti sangat miskin sehingga dia tidak bisa lebih tinggi dari 50. Xiao hanya mengangkat tangannya dan menawar 100 koin emas tanpa ragu. Bahkan penawar lain terlihat terintimidasi. Juru lelang segera menjualnya kepada sang pahlawan dan menutup kesepakatan. Xiao melengkapi cincin serakah dan memeriksa pengatur waktunya. Ada 8 jam tersisa sebelum evolusinya disegarkan, dan begitu dia mengembangkan cincin ini, itu akan menjamin keuntungan masa depannya. Penawar lain sekarang tampaknya menaruh dendam terhadapnya dan bergumam bahwa dia akan mengingat seseorang seperti sang pahlawan. Xiao bingung, karena dia tidak mengerti masalah pria itu. Mereka bahkan tidak saling mengenal. Dia berpikir dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan seseorang seperti itu. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya sambil dengan lembut membelai wajahnya. Dan ketika dia berbalik, dia melihat wanita cantik yang sama dari panggung. Dia sekarang menempel padanya dan mengatakan bahwa dia miliknya untuk hari ini. Dia tidak benar-benar mengerti apa maksudnya atau apa artinya bagi seseorang untuk menjadi milik seseorang. Gadis itu menyuruhnya untuk tidak berpura-pura bodoh, menunjukkan kebenaran bahwa dia telah menawarkan untuk membayar jauh lebih banyak daripada orang lain hanya untuk mendapatkannya. Dia hampir jijik dan melihat kembali dengan gugup, berpikir dia tidak tahu seseorang bisa begitu berani. Gadis itu masih bertengger di atasnya mengatakan dia seharusnya tidak khawatir karena malam ini dia hanya akan melayaninya. Meskipun itu ada dalam permainan, dia berjanji itu akan menjadi pengalaman terbaik yang pernah dia alami. Sang pahlawan sama sekali tidak terhibur. Dia hanya menginginkan cincin itu, tetapi sekarang dia juga harus menghiburnya dan dia tidak menyadari itu adalah jenis acara seperti itu. Dia mendorongnya menjauh dan berkata tidak bermaksud menyinggung. Dia memiliki tubuh yang mematikan, tetapi dia memiliki sesuatu yang lain dalam pikiran dan dia bisa mengikutinya. Nanti, setelah dia selesai, dia bertanya apa itu. Tiba-tiba, dia melihat
melihat pria jelek di belakang Xiao, dan senyumnya langsung hilang, seolah dia melihat predator, atau tikus, lebih tepatnya. Sang pahlawan berbalik sedikit ketakutan oleh pria jelek itu. Pria tua itu mengatakan dia punya banyak barang bagus, dan ingin Xiao Zhou melihatnya. Sang pahlawan memutuskan untuk memberinya satu peluang, penasaran untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki sesuatu yang berharga. Namun, pria tua itu menganggap Xiao adalah bocah kaya yang membeli cincin perunggu rusak seharga 100 koin emas. Jadi jelas, dia punya uang untuk dibuang demi barang rongsokan. Yang perlu dilakukan hanyalah meremahkannya sedikit. Pria tua itu menunjukkan baju zirah kulit, sepatu duri perunggu, busur angin, perak, tanduk banteng besi, dan mahkota bunga. Pria ini sama sekali tidak terkesan, menganggap semua itu benar-benar sampah. Pria tua itu bersikeras akan menjual busur perak seharga 200.000 emas, tetapi Xiao menepisnya, mengatakan dia tidak ingin membeli rongsokannya. Pria tua itu terkejut karena Xiao menyebut barang-barangnya sampah. Dia mencengkeram kerah baju pahlawan kita dan mengancam akan memberinya pelajaran. Dia menuntut Xiao meminta maaf dengan membeli barang-barangnya, atau dia akan memberinya hajaran. Apa yang tidak disadari pria tua itu adalah Xiao adalah orang yang seharusnya dia takuti, bukan sebaliknya. Ketika pahlawan kita mengeluarkan aura gelap dan mengintimidasi, pria tua itu langsung mundur ketakutan. Gadis yang terus menempel pada Xiao berpihak padanya dan menyuruh pria tua itu meninggalkannya karena pahlawan kita sudah menolak. Dia memperingatkan penjaga di dekat situ dan mengingatkan pria tua itu bahwa ada konsekuensi jika melakukan transaksi pribadi di area ini. Penjaga keamanan telah mengawasi tempat itu sejak tadi. Menyadari usahanya sia-sia, pria tua itu pergi dengan marah, menyebut semua orang bodoh. Xiao masih kesal dengan interaksi tersebut. Jika bukan karena perkelahian di sini akan membuatnya dilarang masuk rumah lelang, dia pasti sudah mengirim pria tua itu langsung ke titik respawn. Dia menoleh ke gadis itu dan berkata karena dia sangat ingin bersamanya malam ini, dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Bukan? Gadis itu langsung memerah dan terkikik. Setuju. Dia memberitahunya bahwa dia akan tetap di rumah lelang untuk membantu berjaga-jaga sebentar. Sebagai gantinya, dia akan mentransfer uang dari hasil lelang 3 senjata perak kepadanya, yang dia perkirakan totalnya sekitar 800 emas. Dia harus mengawasi barang jarahannya, dan jika chip pemurnian muncul, dia harus membeli semuanya tanpa ragu. Gadis itu tidak percaya dia ingin membantunya dan memintanya tetap di rumah lelang malam itu. Pahlawan kita kemudian menjelaskan karena sosoknya cukup menarik, hanya dengan menunjukkan dirinya. Sedikit saja akan mencegah siapapun bersaing dengannya, dan orang-orang akan menghamburkan uang padanya. Gadis itu, yang belum pernah bertemu pria seperti dia sebelumnya, merasa bingung. Dia tidak percaya Xiao hanya ingin dia bekerja untuknya malam ini dan curiga mungkin ada niat tersembunyi. Jadi, awalnya dia menolak. Ketika Xiao mengatakan akan memberinya upah tambahan atas usahanya, dia langsung berubah pikiran dan setuju seolah dia adalah prajuritnya. Dia memberitahunya bahwa dia akan menemuinya nanti dan dia harus fokus bekerja. Setelah dia pergi, gadis itu menangis, berpikir bahwa dia benar-benar pria yang percaya diri, kaya, dan tampan yang baru saja membuat malamnya indah dengan kebaikannya. Chip pemurnian adalah bahan kunci yang digunakan untuk membeli barang tersembunyi setelah mencapai kota Rai. Tingkat keberhasilan untuk barang-barang ini tidak terlalu tinggi, tetapi sebelum peta kedua terbuka, semua orang menjualnya sebagai permata karena mereka tidak menyadari kepentingannya. Saat pahlawan kita memikirkan ini, dia berjalan menuju bengkel untuk meningkatkan perlengkapannya. Di dalam, seorang pria bertubuh kekar menangis seperti bayi karena palu yang dia jatuhkan dan hilangkan. Dia meratap bahwa dia lebih baik mati daripada kehilangan barang berharganya, tetapi Xiao menginterupsi dan menunjukkan palu yang ditemukannya. Pria itu langsung sangat gembira dan sebagai tanda terima kasih, berjanji jika pahlawan kita memiliki perlengkapan apapun, dia akan meningkatkannya secara gratis. Sebenarnya, tempat ini adalah bagian dari misi tersembunyi. Pahlawan kita hanya menemukannya setelah berkonsultasi dengan panduan strategi. Toko pandai besi misterius ini memungkinkan peningkatan gratis setelah seseorang menemukan palu yang hilang. Pahlawan kita mengeluarkan busurnya dan meminta pandai besi untuk meningkatkannya secara maksimal. Bagian terbaiknya adalah toko ini tidak hanya meningkatkan perlengkapan, tetapi juga menjual bahan level rendah, yang berarti Xiao tidak perlu lagi menggiling monster level rendah untuk mendapatkan bahan. Ini sempurna untuknya. Pandai besi setuju, dan 20 menit kemudian, dia datang kepada Xiao untuk memberikan busur yang telah ditingkatkan sepenuhnya. Xiao sedikit kecewa, karena peningkatan tersebut cukup cepat. Pandai besi menjelaskan bahwa dia hanya bisa meningkatkan busur itu hingga level 10 karena dia tidak memiliki bahan level tinggi. Tanpa peningkatan gratis, total biaya bahan akan mencapai sekitar 20 emas. Sementara itu, Zhao menguji busur itu dan merasa jauh lebih baik. Dia memberitahu pandai besi bahwa tidak perlu khawatir karena dia berencana untuk beralih ke busur baru dalam waktu dekat. Setelah itu, dia pergi dan pandai besi mengucapkan selamat tinggal. Xiao memikirkan kota Roy, mengetahui bahwa mulai dari level 20, batas bos di sana adalah 60. Persaingannya masih akan sulit, tetapi demi keamanan, dia perlu menunggu waktu Choldoon evolusinya sebelum masuk. Dia berdiri di hutan ketika tiba-tiba seseorang mengerahkan panah ke arahnya, membidik untuk menyerang. Xiao menghindar di detik terakhir, tetapi panah itu menggores pipinya, meninggalkan tetesan darah kecil. Penawar saingan dari lelang yang menantangnya demi koin emas, kagum. Dia tidak menyangka Xiao bisa menghindari serangan mendadaknya. Xiao Jojo langsung mengenalinya dan berkata jika ini soal perang
penawaran, itu hanya kesalahpahaman. Dia hanya menginginkan perlengkapannya dan tidak butuh masalah. Prajurit itu menjawab bahwa sudah terlambat untuk itu. Xiao berpikir mungkin dia sedang sial karena yang dia inginkan hanyalah beberapa jam kedamaian, tetapi sekarang dia terjebak dalam situasi ini. Prajurit itu bersiul dan segera beberapa pria muncul dari hutan. Xiao menyadari bahwa salah satu pria menahan gadis muda itu. Gadis malang itu berjuang dengan jelas dalam kesusahan. Xiao Jojo berdiri di sana bersama para preman ini sementara mereka menangkap pegawainya dan dia mendengar mereka mengklaim bahwa gadis itu milik mereka malam ini dan dia bekerja untuknya. Dia tahu para preman ini tidak punya rasa malu dan penawar lawan yang tampaknya menganggapnya sebagai penghinaan pribadi karena pahlawan kita menawar lebih tinggi darinya, mulai mengejeknya. Dia berbicara tentang bagaimana Jaojo punya begitu banyak uang sehingga dia siap menghabiskan 100 koin emas untuk membeli sampah perunggu. Dia mengatakan bahwa karena pahlawan kita begitu kaya dan memiliki banyak perlengkapan bagus, dia perlu membaginya dengan mereka. Gadis itu mulai menangis saat dia memberitahu pahlawan kita bahwa sisa uangnya dicuri oleh mereka dan mereka mengambil chip pemurnian juga. Pria tua yang sama yang ditolak oleh pahlawan kita melangkah ke arahnya dan gadis itu membenci cara dia meremehkan pahlawan kita dan kekuatannya. Dia tahu bahwa merusak rencananya tidak akan pernah membawanya jauh. Dan dengan itu, dia memukul gadis itu sampai jatuh ke tanah dan menangis. Pahlawan kita akhirnya berbicara dan dia berkata dia tidak peduli jika mereka mencuri barang-barangnya, tetapi menyentuh orang-orangnya, terutama seorang gadis tepat di depannya, adalah ajakan untuk mati. Semua orang menatapnya dengan serius pada awalnya, tetapi kemudian mereka meledak. Tertawa karena mereka mengira Xiao Jojo hanyalah pahlawan anime cering lainnya yang melontarkan kalimat bagus tapi tidak pernah melakukan aksi nyata. Yang terbesar di antara mereka melangkah ke arah gadis itu, mengancam pahlawan kita dan hampir menghancurkannya. Dan ini memicu kemarahan dan api yang mendalam dalam diri Xiao yang bahkan tidak dia sadari. Semua orang menjadi waspada saat Xiao melepaskan serangan kuat dan memukul setiap orang. Dari mereka, salah satu preman mencoba menyerangnya dengan seringai sombong, tetapi dalam satu gerakan cepat, pahlawan kita sudah berada di atasnya, mengatakan bahwa dia terlalu lambat. 7. Dua preman lainnya tidak percaya bahwa pahlawan kita akan membunuh rekan mereka. Tapi Xiao tidak peduli dan dia memanggil pantom miliknya yang menghujani panah api satu persatu pada para preman dan menunjukkan kepada mereka siapa mafia yang sebenarnya. Para preman menguap seperti udara tipis dan jeritan putus asa mereka terdengar seperti musik di telinga Xiao. Kemudian tiba-tiba penawar lawan yang sama yang memanggil kelompoknya untuk bertarung melangkah keluar dari hutan dan kali ini dia mencoba untuk mundur. Dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud jahat dan dia tidak menyadari potensi yang dimiliki Xiao. Dia menambahkan bahwa orang-orang yang baru saja dibunuh pahlawan kita adalah pemain kecil yang bisa dia dengan mudah buang jika diperlukan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Shibusa, peringkat kelima di papan peringkat. Dan sementara pahlawan kita sibuk menghabisi yang lain, dia menggunakan deteksi kelemahannya dan mempelajari tentang dia. Dia menyadari bahwa Xiao adalah pemburu pantom. Xiao bertanya apa pendapatnya tentang itu. Dan Shibuya langsung mengerti bahwa pahlawan kita pastilah orang nomor satu di dunia saat ini. Pahlawan kita mengkonfirmasi tebakannya dan dengan itu Shibuya menyerahkan 400 emas dan 70 pecahan pemurnian dari tadi, mengatakan bahwa dia mengembalikannya karena kebaikan hatinya. Xiao menangkap barang-barang itu dan memeriksa beratnya dan sementara sepertinya semuanya ada di sana, dia masih menatap Shibuya dengan dingin. Shibuya kemudian menyarankan untuk membentuk aliansi agar mereka bisa membuat geng baru bersama. Dia mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka yang digabungkan, mereka bisa menghasilkan uang tak terbatas di dunia ini dan menikmati wanita yang tak terhitung jumlahnya setiap malam. Pahlawan kita mendengarkan semuanya sambil dengan tenang menyimpan uangnya. Lalu dia langsung menolak tawaran itu. Dia merasa konyol bahwa Shibuya berani memintanya, orang nomor satu dalam permainan, untuk membentuk aliansi ketika dia tidak membutuhkan siapapun. Shibuya bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Jaojo, dan pahlawan kita menjawab dengan satu kata sederhana, balas dendam. Shibuya tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia berbalik dan berkata jika Jao pernah berubah pikiran, pintunya selalu terbuka. Pahlawan kita belum selesai dengannya. Dia menembakkan panah api yang menghalangi jalan Shibuya. Dan pada saat itu, Shibuya menyadari bahwa dia berada dalam masalah yang jauh lebih besar daripada yang dia yakini sebelumnya. Shibuya berputar dengan sangat waspada, bertanya siapa yang menyergapnya. Siapapun yang melakukannya tidak hanya menghalangi jalannya, tetapi menggores kakinya dan melukainya. Saat dia menoleh, dia melihat cloning Xiao menatapnya dengan ekspresi badas. Dia dengan cepat menoleh ke pahlawan kita, memanggilnya bro, dan mengatakan tidak apa-apa jika dia tidak ingin bekerja sama, tetapi tidak perlu membuat musuh. Shibuya menambahkan bahwa dia peringkat kelima di papan peringkat dan telah membeli asuransi tingkat tinggi dalam permainan. Jadi jika pahlawan kita membunuhnya sekarang, dia pasti akan mendapatkan nama merah. Shibuya berpikir pahlawan kita tidak mengerti biaya dari nama merah. Jelas meremehkan seberapa banyak yang Xiao ketahui. Tepat saat itu, dua pantom muncul di sekitar Shibuya, menjebaknya dan mengirim busur mereka terbang langsung ke arahnya. Xiao mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang nama merah karena dia membenci orang-orang yang bajingan dan mengkhianati rekan satu tim mereka seperti musuh mereka. Dia menarik panah lain dan Shibuya menyadari bahwa rencananya mengorbankan rekan satu timnya hanya untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengan Jaojo telah menjadi bumerang. Dia memohon belas kasihan, memohon padanya untuk menunggu sebentar, tetapi
tetapi sudah terlambat. Pada saat berikutnya, ledakan nuklir meletus, benar-benar memusnahkan Shibuya dan dirinya yang menyedihkan. Segera, pemberitahuan sistem muncul untuk semua orang. Itu memberitahu mereka bahwa Xiao telah membunuh Shibuya. Lokasinya saat ini adalah hutan Satria Kegelapan, dan siapapun yang membunuhnya akan menerima hadiah 50.000 koin emas. Pemain di seluruh dunia bereaksi dengan campuran ketakutan dan kegembiraan. Mereka takut karena dua pemain 5 besar papan peringkat baru saja saling membunuh, tetapi mereka sangat gembira dengan kesempatan untuk mendapatkan hadiah besar. Mereka berpikir bahwa jika mereka bekerja sama, mereka mungkin bisa menjatuhkan Xiao, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dia jauh lebih kuat daripada mereka semua yang digabungkan. Sementara itu, Xiao merasa situasi itu menjijikan. Bukan karena dia membunuh seseorang dan sekarang masuk dalam daftar buronan, tetapi karena dia melihat betapa kapitalisnya sistem ini. Ketika pemain biasa mati, tidak ada yang diberitahu. Tetapi ketika pemain papan peringkat dengan asuransi mahal mati, seluruh server mendapat pemberitahuan dan si pembunuh menjadi buronan. Kemanapun dia pergi, Wong memegang kekuasaan tertinggi. Gadis yang bekerja untuk Jiaoju berdiri dengan canggung dan bertanya mengapa dia belum pergi. Dia menunjukkan bahwa hadiah 50.000 emas sudah sebanding dengan bos tingkat tinggi dan sekelompok besar pemain sekarang mendekatinya. Dia hampir tidak punya waktu beberapa detik untuk bereaksi sebelum mereka tiba. Xiao tetap sangat tenang dalam situasi itu, mengatakan bahwa dia bahkan belum membayar upah pekerjaannya, tetapi dia menyerahkan penuh 400 koin emas yang dia peroleh untuk bantuannya. Gadis itu tidak percaya pada matanya, air mata mengalir saat dia menyadari betapa banyak uang itu. Dia diam-diam mengakui bahwa jika dia menghasilkan sedikit lebih banyak, dia akhirnya bisa bebas. Ini menarik perhatian Xiao dan dia bertanya apakah dia dipaksa atau diperlakukan seperti budak untuk menangani transaksi ini. Dia menyuruhnya jujur agar dia bisa memahami berapa banyak orang lain yang menderita selain dia. Gadis itu memerah dan mengakui dia tidak tahu sejauh mana, tetapi dia tahu bahwa mereka semua bekerja untuk Rising Sun Corporation. Dunia tampak miring di bawah kaki Xiaoju karena itu adalah korporasinya. Dia menggumamkan permintaan maaf yang lemah. Merasakan beban pengkhianatan, gadis itu memintanya untuk tidak bertanya lagi. Merasakan kepekaannya, dan Xiao menghormati keinginannya. Tiba-tiba, gadis itu melompat ke depan dan mencium pipinya, membuatnya benar-benar lenyah. Dia memerah dalam-dalam seolah-olah dia baru saja selesai perawatan di salon. Gadis itu dengan malu-malu berterima kasih padanya atas kebaikan dan pengertiannya, memanggilnya pahlawannya. Dia kemudian tergagap mengucapkan selamat tinggal dan berlari pergi. Saat dia menghilang, Xiao merenungkan bahwa satu-satunya orang di korporasinya yang mampu melakukan tindakan kejam seperti itu kemungkinan besar adalah Xia Tiankai. Bahkan jika bukan dia, itu pasti pengkhianat lain. Dia tahu bahwa begitu dia kembali, dia perlu mengungkap kebenaran. Tenggelam dalam pikiran, dia tidak menyadari ancaman yang mengintai di belakangnya. Bola api melesat ke arahnya, tetapi dia mengantisipasi serangan itu, berbalik dengan tenang dan berkomentar bahwa dia terkejut mereka tiba begitu cepat. Dia menangkis bola api itu dengan satu tangan, menyeringai karena dia tahu hari ini akan menghibur dengan semua orang ini. Tiba-tiba, sekelompok besar pria menyerangnya. Xiao mengaktifkan topeng harimau miliknya, bersiap untuk bertempur, berpikir bahwa setiap orang yang mendekat sedang berjalan langsung menuju kematian mereka. Kemudian dia melihat wajah yang familiar. Yan Chong, pemimpin geng ular hijau, yang dia bantu beberapa hari yang lalu, menyambutnya dengan hangat. Yan Cheng berlari ke arah Xiao, tetapi kemudian dia melihat Tanto meletakkan panah tepat di kepalanya. Dia berhenti di tengah jalan dengan segera. Tiba-tiba, Zhao menyerangnya, menuntut apakah dia sudah mengkhianatinya pagi ini. Pemimpin itu berteriak ketidakbersalahannya, memohon padanya untuk tenang dan bersikeras bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Dia hanya ingin membantu. Pukulan Xiao membeku di udara saat Yong Cheng menoleh ke anggota kelompoknya, menyuruh mereka memanggil Xiao kakak besar dan menunjukkan rasa hormat mereka. Setiap anggota membungkuk dengan apresiasi. Xiao bertanya kepada pemimpin itu apa yang dia lakukan dan melepaskan kerahnya. Pemimpin itu menjelaskan bahwa geng ular hijau memiliki misi hari ini. Siapapun yang berani mendekati Xiaoju akan dipukuli sampai mati. Xiao bertanya apakah dia sudah makan daging naga atau sesuatu karena kapan terakhir kali dia seberani ini. Yan Cheng menjawab dengan sedikit bahwa inilah dirinya sekarang. Bahkan jika dia bertemu ahli dan dikalahkan, setidaknya dia bisa memberikan informasi dan menunda ancaman sampai Xiaoju tiba untuk menanganinya. Xiao memiliki perasaan campur aduk, menyadari pria ini benar-benar telah menjadi setia. Tidak heran, bahkan dengan kekuatan rata-rata, dia menjadi pemimpin geng. Xiao Jojo lebih memilih bermain solo, mengatakan dia menghargai semua yang telah dilakukan Yan Cheng, tetapi dia akan kembali agar mereka tidak terluka. Dia bersikeras dia akan membersihkan kekacauan itu sendiri. Pemimpin itu menawarkan tempat persembunyian di mana Xiaoju bisa tetap tidak terlihat, tetapi Xiaoju menolak lagi, mengatakan dia ingin mengambil kesempatan untuk mengirim pesan kepada keluarga Guan agar mereka tidak mengancamnya di bawah namanya lagi. Geng ular hijau menatap Xiaoju dengan kagum dan mulai bersorak, memanggilnya sangat kuat dan ahli. Kemudian, Xiao berjalan, tidak menyadari bahwa seseorang sedang menggunakan deteksi kelemahan padanya. Seorang pria botak dan berotot bersembunyi di balik pohon, berpikir 550.000 koin emas terlalu banyak untuk pria kurus seperti Xiaoju. Apa yang tidak dia ketahui adalah pria bertubuh lebih besar mengendap di belakangnya, mendaratkan pukulan demi pukulan. Untuk menetralkan ancaman terhadap Xiaoju, dia adalah bagian dari geng ular hijau, diam-diam melindungi Xiao sementara dia hanya berjalan. Pemimpin itu berjalan di samping Xiaoju, menjelaskan bahwa ancaman yang lebih kecil telah diurus. Xiao, bagaimanapun, merasakan sesuatu yang lebih besar membayangi di latar belakang. Dia mengamatinya melalui mata serigala yang dia perhatikan sedang mengawasi pesta yang diambil alih dengan mudah oleh pemain lain. Xiao memberitahu Yan Cheng bahwa lawan yang tersisa
sebisa mungkin lebih terampil dan kemudian dia tiba-tiba waspada memindai area tersebut. Yan Cheng segera menyadari dan bertanya ada apa dengannya. Yan Chong bertanya kepada Xiao apakah dia benar-benar yakin tentang tidak pergi karena kenyataannya dia adalah satu-satunya yang tersisa dan rekan setim terakhirnya telah diambil alih oleh pemain lain. Yong Kan tidak menyadari betapa serius situasinya dan mencoba bersiul agar klannya bisa berkumpul kembali. Tapi dia disambut dengan keheningan total dari hutan. Kepanikan langsung muncul, bukan karena dia takut akan nyawanya, tetapi karena dia merasa sekali lagi gagal memberikan hasil. Dia menoleh ke Xiao dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Xiao menanggapi dengan bersiul dengan tenang dan tiba-tiba serigala putih muncul dari semua sudut hutan. Pemimpin itu mengira mereka akan diserang dan dengan cepat mulai menyiapkan kekuatannya, tetapi Xiao menyuruhnya berhenti. Dia berjongkok dan mulai membelai serigala seperti hewan peliharaan yang setia, menyebut mereka anak baik dan menjelaskan bahwa dia membawa mereka semua ke sini sendiri. Mereka sedang mengumpulkan intelijen di seluruh hutan. Melihat ini, Yan Chong menyadari bahwa Xiao benar-benar tentara satu orang yang mampu melakukan hal-hal di luar imajinasi. Dia juga mengerti bahwa Xiao dan serigala secara aktif berbagi informasi. Xiao menjelaskan bahwa kemampuan pengintaian serigala sangat mengesankan, memungkinkan mereka untuk melihat dan mencapai hampir semua lokasi. Dia berdiri dan memberitahu pemimpin itu bahwa total 76 orang datang untuknya dan sekarang hanya 2 yang tersisa. Yan Changan terpana oleh jumlahnya, menyadari betapa besarnya ancaman yang sebenarnya. Itu menghantamnya bahwa seluruh kelompoknya tidak akan pernah bisa menangani musuh sebanyak itu. Xiao kemudian mengklarifikasi bahwa pantomnya lah yang menangani sebagian besar dari mereka. Dan benar saja, pantomnya masih sibuk melenyapkan ancaman yang tersisa. Yang sekali lagi, dibiarkan tidak bisa berkata-kata dan mengakui bahwa Xiao benar-benar luar biasa. Dia mengatakan bahwa jika dia memiliki 1% saja dari kekuatan Xiao, dia bisa jauh lebih berguna. Xiao mencoba menghiburnya, menyuruhnya untuk tidak mendorong dirinya ke situasi berbahaya seperti ini. Dia mengingatkannya bahwa keselamatan kelompoknya lebih penting daripada pertarungan ego yang sia-sia. Tepat saat momen tenang di antara mereka, seseorang tiba-tiba mengganggu pertukaran persaudaraan mereka. Ternyata itu adalah duo kakak beradik. Pria itu berbalik ke arah Xiao dan berkata bahwa menemukannya adalah masalah yang nyata karena banyak orang melindunginya dan mereka harus membunuh banyak orang hanya untuk mencapai titik ini. Saat dia berbicara, Xiao menggunakan deteksi kelemahannya untuk memindai detail mereka. Pria itu peringkat 23, Ranger level 8 bernama Cruel King. Gadis itu peringkat 8, Summoner level 10 bernama Hai. Xiao tidak terkejut mereka bertahan sejauh ini karena mereka lebih tinggi levelnya, pintar, dan jelas kuat. Xiao kemudian menoleh ke pemimpin, orang yang memanggilnya kakak besar, dan memberitahunya bahwa ini gilirannya untuk bersinar. Yan Chong dengan gugup bertanya apakah Xiao benar-benar mengirimnya sendirian. Xiao menjelaskan bahwa selama keduanya ini diambil alih, peringkat pemimpin akan meningkat. Dia juga ingin memuji apakah anak laki-laki itu bisa berguna di saat-saat kritis. Yan Chungan merasa gugup tetapi tetap setuju. Sementara itu, Cruel King berpikir pasti ada ranger lain di sekitar karena dalam pertarungan sebelumnya, dia terus bertanya-tanya panas siapa yang lebih cepat, miliknya atau yang tersembunyi. Pemimpin itu melangkah maju dan memberitahu kedua musuh untuk melangkah mundur, meminta salah satu dari mereka untuk menyerang terlebih dahulu. Hai segera merasakan bahwa ahli yang sebenarnya bersembunyi di belakang dan menyebut yang San anjing yang perlu dia tangani terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Cruel King menyebut Xiao Jojo pengecut karena bersembunyi di belakang anjing pangkuan. Xiao Jojo hanya menyeringai. Yan Chong meledak dalam kemarahan, menyebut mereka sombong, dan menyerbu ke depan, berteriak bahwa dia adalah pemimpin geng ular hijau dan dia bisa melakukan apa saja. Sebelum dia menyadarinya, batu naik dari tanah dan mengikatnya erat-erat. Darah tumpah dari mulutnya dan pengalamannya turun sebesar 300. Hai dengan dingin menyuruhnya diam dan mengungkapkan bahwa dialah yang mengendalikan teknik pemanggilan Shadow Giant. Yong Kan menaktifkan raksasa yang mengamuk dan nyaris lolos dari pengekangan batu. Tapi Hai segera mengangkat tangan lainnya dan memanggil monster batu yang lebih besar di depannya, tetapi Yan Cheng tidak bisa mengerti bagaimana. Bahkan dengan dorongan kekuatannya, tidak ada efek sama sekali. Hai menjelaskan dengan tenang bahwa raksasa bayangannya memiliki pertahanan terkuat, sesuatu yang tidak bisa dipatahkan siapapun. Itu bisa menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Ini adalah kekuatan sejati dari pemanggil bayangan. Dari kejauhan, Xia menyaksikan seluruh pertukaran dengan minat. Dia menemukan kemampuan itu mengesankan dan dia benar-benar menyukai apa yang dia lihat. Xiao bereaksi tanpa memutar tubuhnya dan dengan tenang memanggil Cruel King dengan nama. Cruel King membeku, tidak mampu memahami bagaimana Xiao mendeteksinya, terutama setelah menggunakan skill etik untuk berteleportasi di belakangnya. Detik berikutnya, dia menoleh dan menyadari bahwa dua pantom sudah berada di atasnya. Tanpa ragu, mereka membantingnya ke tanah dan menjepitnya, menekan kepalanya dengan kuat ke dalam kotoran. Xiao menyuruhnya untuk tetap diam seperti anak baik karena dia sibuk menonton pertunjukan. Dan begitu dia selesai, dia akan menanganinya perlahan. Kata-kata itu mengirim rasa dingin yang dalam ke tulang punggung Cruel King saat Xiao mengalihkan perhatiannya kembali ke mentenya. Sang pemimpin berjuang melawan He dan monster batunya, mengerahkan semua yang dia miliki. Tetap saja, monster batu itu jelas lebih kuat. Itu mengangkatnya dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Pada saat itu, Yan Chungan menyadari bahwa
bahwa dia lebih lemah dalam kekuatan mentah, tetapi dia percaya kecepatannya bisa membuat perbedaan. Harapan itu hancur di detik berikutnya. Monster batu tiba-tiba muncul di belakang dirinya dan meraih lengannya dengan erat. Sang pemimpin mulai mengumpat di bawah napasnya saat kepanikan muncul. Hai menonton dengan tenang dan bertanya mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk Xiao Ju, terutama ketika Xiao Ju sekarang adalah kriminal buronan. Dia menawarinya kesepakatan, menyarankan mereka bekerja sama dan membagi hadiah di antara mereka sendiri. Yang Kang terlihat sangat bingung, bertanya-tanya apakah dia sudah kehilangan akal karena menyarankannya mengkhianati Xiao. Dia juga tahu persis kekuatan macam apa yang dimiliki Xiao, dan dia tidak punya niat untuk berdiri di sisi berlawanan dari kekuatan itu. Hai mendengus, jelas tidak terkesan. Dia memutuskan bahwa jika dia bersikeras bermain pahlawan, maka dia secara pribadi akan mengirimnya kembali ke titik respawn. Dengan itu, monster batu itu membantingnya ke tanah lagi dan lagi. Setiap serangan lebih berat dari yang sebelumnya. Monster bayangan mendekat ke wajah sang pemimpin dan mulai mencekiknya dengan parah. Tapi kemudian, tiba-tiba, semuanya meledak dan Yan Cheng sekarang kembali ke wujud normalnya, jatuh ke tanah. Hai memperhatikannya dengan cermat dan berpikir itu adalah keajaiban bahwa dia masih memiliki napas di tubuhnya. Sementara sang pemimpin terbaring di sana dengan jelas kelelahan dan terluka, Hai perlahan berjalan mengelilinginya dan mengatakan bahwa dia sekarang akan menunjukkan kepada Xiao Ju. Dia mengatakan dia akan memberinya pelajaran yang tepat. Tapi tepat saat itu sang pemimpin dengan lemah meraihnya hampir memohon padanya untuk berhenti. Pada saat yang sama, monster bayangan berbalik dan langsung menghadap Xiao Ju dan alih-alih ketakutan atau kemarahan, Xiao Ju hanya menanggapi dengan seringai tenang. Hai mendecakkan lidahnya dan menyebut Yan Cheng menyebalkan, lalu menendangnya tanpa ragu dan memerintahkan monster bayangan untuk menghancurkannya. Monster bayangan bergerak di atas sang pemimpin saat dia mulai gemetar ketakutan. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Tapi tiba-tiba, sambaran petir menyambar. Ketika Yan Cheng mendongak lagi, dia melihat warna benar-benar terkuras dari wajah Hai dan monster bayangan sudah menguap ke udara tipis. Hai menatap tidak percaya, tidak mampu menerima bahwa Xiao mengalahkan raksasa bayangannya dalam satu gerakan dan dia mulai menyesal datang ke sini. Xiao mengatakan sudah jelas bahwa dialah yang akan mengalahkannya. Tapi kemudian dia menambahkan bahwa dia sudah berada di belakangnya. Sesuatu yang tidak pernah disadari Hai sampai terlambat. Xiao langsung melepaskan auranya dan sang pemimpin menangis bahagia. Percaya kakaknya akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Hai menuntut untuk mengetahui bagaimana Xiao memiliki kekuatan yang luar biasa karena membunuh raksasa bayangannya seharusnya hampir mustahil. Alih-alih menjawab secara langsung, Xiao dengan tenang bertanya mengapa dia bahkan membutuhkan hadiah itu. Hai menjawab bahwa itu dimaksudkan untuk menjadi dana awal guildnya dan sebagian besar akan langsung masuk ke sakunya sendiri karena siapa yang tidak suka uang gratis di atas. Itu, dia mengaktifkan kekuatannya lagi dan menyebarkan bayangan cair gelap di tanah di bawah kaki Xiao. Itu berubah menjadi rawa bayangan dan Hai tertawa dengan percaya diri mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa melarikan diri darinya dan dengan pengurasan kesehatan yang cepat, dia akan mati dalam waktu di bawah 5 detik. Poin pengalaman Xiao mulai turun sebesar 300 per detik. Tapi dia hanya melangkah maju dan berjalan keluar dari rawa. Tanpa masalah, dia melihat kembali ke Hygiene dan mengatakan bahwa sementara triknya menarik, itu tidak cukup mengesankan untuk bekerja padanya. Dengan ada suara yang tenang, Xiao bertanya apakah dia memiliki trik lain yang tersisa untuk digunakan. Tapi gadis itu menolak, jelas gugup sekarang. Pada saat yang sama, Xiao berpikir tentang apa yang sebenarnya dia maksud, menyadari dia sedang berbicara tentang menciptakan guild Haiki, yang adalah salah satu guild terkuat dari sebelum reinkarnasinya. Xia Tiankai hanya naik level dengan cepat pada tahap awal karena dia tetap dekat dengan Hike dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan sumber daya berkualitas tinggi. Dengan pemikiran itu, Xiao mengatakan dia tidak ingin melenyapkan mereka. Jadi, dia akan memberi mereka dua pilihan sebagai gantinya. Pilihan pertama adalah dia akan memberi mereka 2 kali lipat uang yang mereka butuhkan untuk membentuk guild, tetapi mereka harus melakukan satu hal untuknya. Pilihan kedua sederhana. Dia akan mengirim mereka langsung ke titik respawn tanpa penundaan. Gadis itu cukup pintar untuk memahami situasinya, jadi dia segera memilih opsi pertama tanpa ragu. Xiao menyuruhnya pergi untuk saat ini, mengatakan dia akan mentransfer uangnya nanti, dan dia menyarankannya untuk menggunakannya dengan benar untuk membentuk guild dan menamainya Guild Lingyun. Dengan itu selesai, dia berbalik dan berjalan pergi sementara gadis itu diam-diam berbisik bahwa dia berharap dia menepati janjinya. Xiao kemudian berjongkok di depan pemimpin dan menyerahkan ramuan pemulihan. Pemimpin itu meminumnya seketika dan sepenuhnya pulih seolah-olah tidak ada cedera yang pernah terjadi. Xiao kemudian mengatakan bahwa dia memiliki satu tugas lagi untuk dia selesaikan. Dan Yan Cheng dengan bersemangat melompat pada kesempatan itu tanpa berpikir 2 kali. Xiao berbalik ke arah Cruel King yang masih tertahan di bawah kendalinya dan mengatakan bahwa dia perlu berurusan dengan pria itu selanjutnya. Bibir Yongkan melengkung menjadi seringai lebar seolah-olah dia baru saja menerima tiket gratis ke Olive Garden. Dia berjalan ke Cruel King, berjongkok di depannya, dan mulai mengejeknya. Bertanya kemana perginya semua kesombongan itu sekarang. Dia mengaktifkan kekuatannya dan mulai menyiksanya tanpa ampun, memperingatkannya bahwa dia tidak boleh berani bahkan melihat kakaknya lagi. Saat penyiksaan berlanjut, pemberitahuan tiba-tiba muncul, memberitahukan bahwa dia telah dipromosikan dari peringkat 26 ke peringkat 22 di tangga. Beberapa saat kemudian, dia menerima pemberitahuan bahwa dia telah dipaksa keluar. Dan ketika dia melepas topengnya, dia menyadari bahwa hampir 15 jam telah berlalu sejak dia mulai bermain. Dia hampir menyelesaikan persiapannya, dan hari berikutnya dia berencana untuk langsung pergi ke kota Rai. Setelah naik level di sana, dia perlu mencari cara untuk membawa adiknya ke dalam permainan karena naik level bersama akan menggandakan efisiensi keseluruhan
keseluruhan mereka. Dia juga mempertimbangkan untuk meminta bantuan penyihir dari tadi. Tapi untuk saat ini, dia tidak punya rencana yang jelas, dan dia memutuskan untuk memikirkannya nanti karena masih ada beberapa masalah penting yang harus dia tangani terlebih dahulu. Dengan pemikiran itu, dia memanggil Deng, memintanya untuk datang karena ada sesuatu yang penting yang perlu mereka diskusikan. Tidak lama kemudian, seorang pengawal berotot mengetuk dan berjalan ke dalam ruangan. Dia adalah salah satu pengawal paling setia Xiao, tinggi dan berbadan kuat. Daan Xiaozhou menjelaskan bahwa dia perlu menyelidiki masalah dan mengumpulkan informasi tentang aktivitas ilegal yang melibatkan bawahan Xiao Tiankai dan mereka membutuhkan hasil terperinci sesegera mungkin. Daqing diam-diam berpikir hampir tidak bisa dipercaya bahwa Xiao masih menolak untuk menyerah, tetapi Xiao punya tidak ada minat dalam obrolan ringan. Dia menembakkan pandangan tajam pada pengawal itu dan pria setinggi 6'2" itu segera mulai gemetar. Dia membungkuk dalam-dalam di depan Xiao dan berjanji bahwa dia akan mendapatkan informasi tanpa gagal dan tidak akan mengecewakannya. Xiao dengan tenang menyesap kopinya dan mengatakan bahwa ini baru permulaan dari rencananya dan bagian terbaiknya masih akan datang. Hari berikutnya, Xiao bersiap untuk pergi ketika Xiaong bertanya kemana dia pergi. Memperhatikan betapa rapi penampilannya, dia memberitahu bahwa dia sedang menuju rapat dewan dan Xiatong langsung bersinar dengan kegembiraan. Dia bergegas ke depan dan memeluknya erat-erat, mengatakan betapa bahagianya dia bahwa kakaknya akhirnya kembali ke dirinya yang lama. Dia menyebutkan bahwa dia mendengar tentang insiden baru-baru ini dan karenanya, dewan memutuskan untuk memberikan posisi ketua penjabat kepada Xia Tiankai. Xiao mendengarkan dengan tenang karena dia sudah tahu semua ini. Anggota dewan, termasuk Paman Chi dan Ember, dibeli oleh Xiao Tiankai sejak lama, dan itulah tepatnya mengapa korupsi telah menyebar di balik layar. Tapi Xiao tidak ingin adik perempuannya khawatir. Jadi, dia menepuknya kepala dan mengatakan dia hanya akan melakukan pemeriksaan rutin. Dia juga ingin diam-diam mengingatkan semua orang bahwa bos mereka masih hidup, sehat, dan menjalankan perusahaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Xiao merasakan secercah ketakutan terhadap kakaknya. Kemudian di kantor pusat, rapat dewan sedang berlangsung, dipimpin oleh Xia Tiankai yang mencoba mengamankan suara untuk proyek yang baru saja dia usulkan. Seperti yang diharapkan, Paman Chi dan Ember mendukungnya. Dan mengikuti jejak mereka, beberapa anggota dewan lainnya juga memilih setuju. Di dalam, Xia Tiankai berseri-seri dengan kepuasan atas pekerjaan Paman Chi dan Ember karena mereka tahu persis cara memainkan permainan tersebut. Hanya dalam beberapa hari, mereka berhasil mengayunkan semua pengambil keputusan lama, dan dengan mayoritas diamankan, Xia Tiankai menyatakan, proyek akan diluncurkan minggu depan. Namun, seorang pria botak mengangkat tangannya dan mengatakan dia tidak memilih, membuat Xia Tiankai lengah. Kesal, Xia Tiankai menunjukkan bahwa dia bahkan tidak melihat pria itu duduk diam di sudut. Pria itu adalah Paman Hai, sosok raksasa dan tampak serius. Xia Tiankai menuntut untuk mengetahui keputusannya dan Paman Hai dengan tenang mengatakan bahwa dia memberikan suara menentang proyek. Dia berpendapat bahwa Xia Tiankai tidak waras karena proyek tersebut akan merusak reputasi perusahaan, membawa risiko hukum yang besar, dan secara langsung bertentangan dengan strategi Xiao sebelumnya. Jika itu dilanjutkan, perusahaan bisa runtuh. Xia Tiankai membalas, bersikeras bahwa proyek tersebut akan membawa keuntungan besar dan mengklaim strategi Xiaoju sudah ketinggalan zaman. Dia mengatakan bahwa pada saat kritis ini mereka membutuhkan kemenangan mutlak dan memberi Paman Hai dua pilihan. Dukung proyek atau tinggalkan ruang rapat. Paman Hai jelas tidak mau diintimidasi, tetap berdiri teguh dan Ember mencoba menenangkannya, mengingatkannya untuk bertindak dengan sedikit kesopanan dan bersikap anggun tentang usianya. Dia menunjukkan bahwa berdasarkan aturan, suaranya 7-1 mendukung. Jadi secara teknis proyek seharusnya lulus. Tiba-tiba, seseorang dengan keras mengumumkan penentangan mereka, menarik perhatian semua orang. Xia Tiankai bergumam dengan gugup, bertanya-tanya apa yang Xiao lakukan di sana. Pada saat itu, Xia Tong membawa Xiao ke dalam ruangan di kursi rodanya. Xiao dengan tenang mengatakan bahwa sebagai ketua, dia menghadiri salah satu rapat dewannya. Xia Tiankai memasang senyum palsu, berpura-pura dia senang melihatnya. Ember mencoba meredakan ketegangan, menyenangkan memiliki dia hadir dan bahwa dia harus mempercayai dewan untuk menangani hal-hal saat dia beristirahat. Tapi Xiao menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa kesehatannya membaik dan dia merindukan semua orang. Jadi dia hanya ingin melihat mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa dia masih memiliki hak veto dan dengan itu dia menyatakan proyek untuk sementara dibatalkan. Paman Chi hampir kehilangan kesabaran, tetapi Ember diam-diam memberi isyarat padanya untuk menahan diri dan mereka berbagi pandangan yang tahu. Xia Tiankai mendidih tetapi mencoba tetap tenang, menyuarakan bahwa dia ingin setuju dengan keinginan Xiaoju. Tetapi Xiao bisa dengan jelas mengatakan bahwa Xiao Tiankai tidak senang dan itulah tepatnya intinya selama ini. Namun, Xiao tahu dia harus cerdas tentang bagaimana dia menangani semuanya. Seluruh situasi lebih rumit daripada yang terlihat karena sampai dia bisa membawa atribut permainan sepenuhnya ke kehidupan nyata, dia tidak bisa sepenuhnya menjatuhkan semua orang. Kekuatan mereka berakar dalam dan terhubung erat. Dan jika dia mendorong terlalu keras, mereka mungkin memberontak saat dia masih rentan di kursi rodanya. Jadi dia berbohong, beralih ke Xia Kai dan mengatakan dia mempercayai kemampuannya. Tapi dia membuatnya jelas bahwa dia tidak bisa menyetujui proyek tersebut karena itu secara langsung bertentangan dengan strateginya. Apapun yang direncanakan Xia selanjutnya, Xia pasti akan meninjaunya dengan cermat sebelum memberikan persetujuannya. Dia menyadari bahwa untuk saat ini hanya Paman Hai yang benar-benar ada di pihaknya, jadi dia memutuskan untuk menahan diri sedikit. Dia kemudian memberitahu semua orang bahwa dia akan datang sesekali dan meminta mereka untuk melanjutkan tanpanya saat dia pergi terlebih dahulu. Sementara itu, Ember memanggil Xia Tiankai. Ketika dia menatapnya, dia memberinya pandangan yang berarti, diam-diam, mendesaknya untuk
untuk menghabisi Xiao Zhou sekali dan untuk selamanya. Xia Tiangai menyadari bahwa waktu akhirnya tiba untuk membalas. Kemudian, dia duduk di kantornya memikirkan betapa baiknya hal-hal berjalan untuknya sampai Xiao tiba dan merusak semua rencananya. Amber memperingatkan bahwa mereka tidak punya banyak waktu dan jika mereka ingin mengklaim apa yang menjadi milik mereka, mereka harus kejam. Xia Tiankai mengakui bahwa mungkin sulit untuk melakukan langkah berulang terhadap Xiao karena dia bisa menangkapnya, terutama karena bonekanya Chonglong telah menyiapkan pertahanan luas di sekitar rumah dan rumah sakit Xiaoju. Xia Tiankai memberitahu dirinya sendiri bahwa dia akan melalui Xiaoju akhirnya, tetapi ada satu hal yang harus dia tangani terlebih dahulu. Di sisi lain, Paman Hai sedang mengemudi ketika sebuah mobil tiba-tiba menepi di sampingnya, mengarahkan pistol padanya. Sebelum dia bisa bereaksi, pengemudi menembak penyerang di kepala. Mobil teroris mencoba lagi, tetapi Hai tidak menyadari bahwa truk sudah datang ke arah mereka dan kedua kendaraan bertabrakan. Sebelum tabrakan, pengemudi Hai melenyapkan penyerang yang tersisa dan nyaris lolos dari tabrakan. Hai tidak percaya bahwa Xia Engai benar-benar mengirim pembunuh setelah dia, tetapi berkat Xiaoju, dia bertahan hidup. Dia juga berutang keselamatannya pada Daen yang ada di sana untuk membantunya. Dai menyuruh Hai untuk memastikan berterima kasih pada Xiao karena Xiaolah yang mengirimnya untuk menjemput Hai dan menyelamatkannya dari serangan. Hai mendidih dengan kemarahan dan mengutuk Xiao Tiankai untuk segalanya. Sementara itu, Dachong mengirim pesan kepada Xiao untuk memastikan pamannya aman dan terlindungi. Begitu dia mendapatkan konfirmasi, dia mengatakan saatnya untuk masuk kembali dan melakukan misinya. Xiao memulai kembali permainan dan mencapai kota Rai. Saat ini, hanya ada satu pemain lain di sana dan tingkat bahayanya sangat tinggi. Dia mematikan semua. Peringatan karena dia fokus pada tugas yang sangat mendesak. Seperti yang diharapkan, Xia Tiankai telah kembali dan gerbang ditutup rapat. Xiao ingat hanya ada dua cara untuk masuk. Yang pertama adalah menyelinap ke belakang kota Roy melalui hutan belantara di mana pintu masuk kecil memungkinkan pemain masuk. Sepanjang jalan, mereka menghadapi troll gunung mulai dari level 20 hingga 30. Rute ini akan membiarkannya melewati alur cerita utama sepenuhnya. Opsi kedua adalah mengikuti alur cerita utama di mana setiap malam pasukan iblis menyerang kota dan dia harus membantu jenderal bertahan melawan serangan itu. Jalur ini memungkinkan dia untuk memasuki kota sebagai penjaga yang persis seperti yang diputuskan Xiao. Dengan mengikuti rute ini, dia juga akan membuka peta tersembunyi, menemukan sarang iblis dan mendapatkan hadiah yang melimpah, termasuk set penjaga iblis emas. Ini adalah misinya sebelum naik level. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem muncul, memberitahunya bahwa semua skill evolusinya telah mendingin, yang berarti sudah waktunya baginya untuk mengambil tindakan kuat lainnya dan menjelajahi kemampuan baru. Dia segera berpikir untuk meningkatkan cincin perunggunya ke kualitas berlian. Dengan itu, dia bisa memperlebar kesenjangan antara dirinya dan orang lain dan memaksimalkan keuntungan yang akan dia peroleh. Dia melepaskan pantomnya dan mengklik untuk mengembangkan cincin itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia bertanya-tanya apakah itu karena cincin serakah hanya memiliki dua kualitas, perunggu dan berlian, tanpa tingkat menengah, jadi mengembangkannya tidak menghasilkan respons langsung. Tidak terpengaruh, dia mencoba lagi dan tiba-tiba cincin itu mengeluarkan suara retak. Dia menyadari jika cincin itu tidak mencapai kualitas berlian, dia bisa menghadapi kerugian besar, terutama karena kota ini sangat berbahaya. Dia hanya memiliki satu upaya evolusi terakhir yang tersisa, jadi dia harus cerdas. Jika dia berhasil, dia tidak akan pernah kekurangan sumber daya lagi. Ini pertaruhan, tapi dia memutuskan untuk melakukannya. Dengan napas dalam-dalam, dia menggunakan upaya evolusi terakhirnya. Cincin itu retak secara dramatis dan mengungkapkan kualitas berliannya. Dia mendapatkan lebih dari 50 poin keberuntungan dan membuka efek khusus, peningkatan tingkat drop 100%, dan monster boss level 30 ke atas karena menjatuhkan barang kualitas emas yang dijamin. Keuntungan uangnya juga berlipat ganda. Dia sangat gembira mengetahui dia membuat taruhan yang tepat, dan sekarang semuanya sudah siap. Semua yang tersisa adalah menunggu tengah malam. Pada tengah malam, kawanan pasukan iblis menyerang kota. Jiaoju sudah bertengger di gunung yang jauh, mengamati segalanya dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di medan perang, tentara kota Rai berdiri siap, dan jenderal memerintahkan prajuritnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Iblis berkerumun masuk, sebagian besar di sekitar level 20, tetapi iblis terbesar adalah level 30. Xiao hampir tidak bisa menahan kegembiraannya memikirkan semua jarahan yang akan dia klaim dan kembangkan dari pertempuran ini. Jenderal menyerang iblis-iblis itu, dan bentrokan pun dimulai. Jarang terjadi pertempuran antara NPC yang kacau dan intens seperti ini, tetapi Xiao berharap pasukan pertahanan bisa bertahan sendiri. Dengan begitu, dia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menyerang bos dan mengklaim semua jarahan dan kredit dengan mudah. Di tanah, jenderal bertarung tanpa lelah, mengalahkan iblis satu persatu, mengirim mereka kembali ke neraka dengan guntur, pedang, dan petirnya, seolah-olah terlatih dengan sempurna untuk ini. Tiba-tiba, seseorang memanggil jenderal, dan dia menyadari bahwa jenderal telah terkena pukulan hebat dan jatuh. NPC lain meneriakkan namanya, dan Xiao segera menyadari bahwa ini tidak sesuai dengan naskah dari kehidupan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia khawatir pertempuran itu bisa gagal total. Dia tidak punya pilihan selain campur tangan karena jika jenderal mati, alur cerita tidak bisa berlanjut dan peristiwa selanjutnya bergantung padanya. Xiao memerintahkan pantomnya untuk menyerang iblis tepat di depan jenderal. Iblis level 30 terkena pukulan hebat, tetapi sebelum
belum itu bisa pulih, Xiao menyerang lagi, memutuskan lengannya dan secara drastis mengurangi XP-nya. Jenderal berbalik kepadanya bertanya siapa dia. Saat Xiao melangkah sepenuhnya di depan iblis, dia menjentikan jarinya dan semua pantomnya meluncurkan panah api 7 bintang pada setiap iblis, melenyapkan mereka semua dalam satu serangan. Jenderal tidak percaya bahwa bocah ini mengalahkan setiap iblis sendirian. Terkesan, dia memberi Xiao peti kecil sebagai hadiah. Ketika Xiao membukanya, dia terpana oleh keberuntungannya. Di dalamnya ada batu emas, barang yang mampu mentransfer setiap atribut menjadi kenyataan. Itu adalah hati seorang pejuang dan rasanya seperti Xiao Zhou baru saja mempercepat melalui semua bab tersulit di kota, melewati tantangan terberat sepenuhnya.